Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke guys, jadi di sini juga saya akan menceritakan alur cerita lengkap dari series Daredevil Born Again season pertama, full episode dari episode 1 sampai episode 9 ya. Wajib kalian nonton dari awal sampai akhir. Oke, ini dia alur cerita lengkap series Daredevil Born Again season pertama, full episode. Here we go. Scene pun menampilkan kota New York City dan jalanan W51 atau W51 Street. Scene pun berpindah ke kantor law firm Nelson, Murdoch, Page, Attorney at Law, kantor pengacara yang dibangun bersama 3 sahabat di Hell's Kitchen ini. Matt, Karen, Foggy terlihat keluar dari kantor malam itu untuk pergi beristirahat makan malam bersama. Mereka tertawa dan bersenda gurau. Terlihat mereka sangat dekat ya guys. Persahabatan dan kekeluargaannya kena banget. Matt Murdoch ingin makan di Becky Dinner tapi sudah tutup. Mereka bertiga pun berjalan menuju tempat makan sambil berbincang bersama terkait nostalgia cerita-cerita di Hell's Kitchen dan perjalanan hidup mereka. Matt menyinggung karakter bernama Cherry merujuk ke karakter Randall Cherry di series Daredevil Netflix, seorang FBI agent yang sudah pensiun. Karen berkata hampir 30% para penegak hukum polisi FBI berhenti keluar pensiun dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, ini easter egg ya, kenapa banyak polisi mundur di New York City 2 tahun terakhir pasca blip Hulk dari Snap Thanos itu ya. Maybe nanti akan terjawab. Matt berkata tetapi kota ini selalu mendapat jalan melindungi dirinya sendiri. 3 sekawan ini akhirnya pergi makan malam di bar Josie atau Josie Bar. Mereka langsung makan di dalam. Terlihat owner Josie Bar yaitu Miss Josie melayani tamu jadi bartender di bar miliknya sendiri. Terlihat Karen hendak mengajak pergi Matt berdua malam itu, namun Matt menolak karena melanggar kode etik pertemanan. Sedangkan Foggy Nelson berbincang dengan pengacara lain, wanita Afrika Amerika yaitu Kristen McDuffie. Foggy dan Kristen terlihat berbincang bersama menangani kasus dan tempat firma hukum mereka ketika berprofesi sebagai pengacara. Karen dan Matt Murdoch shock Foggy Nelson berhasil merayu Kristen dengan jokesnya tersebut, berkata firma hukum mereka bernama NMP. Jadi kayak diketawain gitu ya dengan interaksi kaku si Foggy ini. Tiba-tiba Foggy pun mendapat telepon mendadak dari temannya Benny yang berada di apartemennya guys, disembunyikan karena suatu kasus yang menimpanya. Matt mendengar hal yang tak wajar. Ia menggunakan kekuatan superhuman hearing. Matt mendengar percakapan panik di telepon Foggy Nelson dan Ben, di mana Benny melaporkan ada orang jahat yang membobol rumah apartemennya. Orang yang gak dikenal menerobos masuk. Terlihat ia memakai sarung tangan dengan motif lingkaran khas seperti lambang bullseye. Orang itu menyerang Ben. Matt tahu ada yang gak beres, segera menemui Foggy. Mereka mendengar di telepon Ben yang seperti paranoid, namun ternyata ia langsung diserang dan telepon pun terputus. Segera Matt berusaha menolong Ben dan pergi meninggalkan Foggy dan Karen menjadi Daredevil. Daredevil terlihat keren banget di sini guys, berayun layaknya Spider dari gedung ke gedung. Tapi ini memang ikoniknya Daredevil ya, berayun dengan tongkat serangannya itu. Daredevil akhirnya sampai di gedung tempat Foggy. Ia berusaha menyelamatkan Benny, namun Daredevil mendengar percakapan Foggy lagi, di mana Ben diancam untuk memberitahu di mana keberadaan Foggy Nelson. Daredevil pun di sini tahu ini semua jebakan untuk membuatnya menjauh dari Foggy dan Karen, dan yang sebenarnya nyawanya terancam adalah Foggy Nelson. Segera Daredevil pergi kembali ke Josie Bar untuk menyelamatkan 2 sahabatnya. Foggy pun tertembak bullseye di scene ini yang sudah mengincar teman-teman Matt Murdoch. Bullseye mengetahui identitas Daredevil adalah Matt Murdoch. Karen Page berusaha berlindung, malah terkena cipratan darah gitu ya. Terjadi pertarungan keren ala one shot kamera antar Bullseye dan Daredevil yang gak ada cut gitu ya guys. Jadi memang benar-benar one shot kamera gitu. Di sini Matt Murdoch bertarung dengan intens banget dengan Bullseye. Pokoknya seru banget di scene ini. Pertarungan final Daredevil dan Bullseye terjadi di rooftop, di mana Daredevil berhasil mengalahkan Bullseye yang terlihat senang dan puas bisa melukai orang-orang yang disayangi Matt Murdoch. Matt pun berteriak menangis, mendorong badan Bullseye dari ketinggian. Bullseye pun jatuh ke bawah dari atas gedung, tapi dia masih selamat sih. Hebat ya, di luar Nurul banget tuh. Dan akhirnya Foggy Nelson menghembuskan napas terakhirnya guys. Ia pun membuka topengnya itu dan melemparkan dari atas gedung ya teman-teman. Agent FBI pensiun tadi, si Cherry pun datang ke atas rooftop dan mengetahui identitas asli Matt Murdoch ternyata adalah Daredevil selama ini. Nah, jadi mereka berdua nanti jadi rekan ya guys. Bener-bener sih kasihan banget ya di sini. Matt Murdoch merasa bersalah banget. Ia meninggalkan Karen dan juga Foggy. Malah si Foggy Nelson yang mati. Aku juga sedih ya teman-teman melihat Matt Murdoch di sini menangis. Dan opening dari series ini keren banget sih ya. Jadi openingnya seperti patung-patung gitu memperkenalkan karakter dan tokoh yang akan ada di series Daredevil Born Again, baik part pertama maupun part kedua nanti ya gengs. Keren banget sih. Good job Marvel Studios. Scene pun beralih 1 tahun setelah kematian Foggy Nelson, di mana di sini Matt Murdoch punya kantor firma hukum Attorney at Law-nya sendiri bersama Kristen McDuffie itu. Murdoch and McDuffie Attorney at Law.
terlihat ini peringatan 1 tahun Foggy Nelson, ia dikirimkan sebuah surat gitu ya guys. Terlihat juga di sini berita pemilihan Dewan Kota New York City guys. Scene pun berpindah ke Wilson Fisk yang sedang makan sarapan pagi dan mempersiapkan dirinya untuk menemui istrinya Vanessa Fisk, yang dimana Vanessa Fisk lah mengambil alih semua bisnis gelap dan bisnis jahat mafia Wilson Fisk agar ia bisa bersih kembali. Nah, ini tuh melanjutkan konflik mereka di series Daredevil di Netflix ya guys, dimana mereka sudah berpisah antara Wilson Fisk dan Vanessa Fisk. Wilson Fisk mendapatkan 25.000 tanda tangan dari orang-orang di kota New York untuk ikut dalam election pemilihan mayor wali kota New York. Scene pun berpindah ke BB Report, yaitu BB Urich yang menginterview orang-orang di jalan pedestrian bertanya tentang keamanan di kota New York, yang dimana Daredevil itu sudah tidak lagi terlihat selama 1 tahunan lebih gitu ya. Jadi orang-orang pada ketakutan, vigilante sudah tidak ada, sehingga mereka tidak merasa aman lah berada di kota itu. Nah, jadi inilah permasalahan baru ya guys. Scene berpindah ke kantor Matt Murdock dan Kristen McDuffie, Murdock and McDuffie Attorney at Law, di mana terlihat Kristen sangat mengkhawatirkan Matt Murdock terkait apa yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Scene pun berpindah di mana Matt Murdock menjadi saksi atas dakwaan kepada Bullseye yang akan dijatuhkan vonis pada pagi hari itu ya guys. Dan ia terkejut melihat Karen Page datang, karena Karen Page ini menolak untuk menghubungi Matt Murdock setelah kematian Foggy Nelson gitu. Jadi mereka sama-sama trauma lah. Akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Benjamin Leonard Poindexter atau Mr. Poindexter Bullseye bahwa ia bersalah dalam 11 pembunuhan tingkat pertama dan akan dipenjara seumur hidup. Dan ini membuat Karen serta Matt Murdock lega ya guys. Mereka pun memulai percakapan setelah saling mengabaikan hampir 1 tahun ini dengan tidak membalas pesan, tidak membalas telepon, dan tidak menjawab satu sama yang lainnya. Karen Page butuh waktu sendiri untuk bisa lepas dari trauma kematian Foggy Nelson yang benar mati di hadapannya, mati di sampingnya. Dia kalah. Karen pun memberikan tanduk topeng daripada Daredevil kepada Matt Murdock. Karen kan memang sudah tahu dari seri Netflix juga bahwa Matt Murdock ini adalah Daredevil. Karen juga di sini merasa kecewa dengan Matt Murdock yang berhenti menjadi Daredevil dalam membela kebenaran dan memberantas kejahatan sebagai vigilante. Tapi yang mau bagaimana, Matt Murdock merasa ia sudah tidak relate lagi dengan dunia seperti itu setelah kematian Foggy Nelson yang gagal ia selamatkan. Malamnya ketika Matt Murdock memasak untuk makan malam, ia mendengar berita di televisi bahwa Wilson Fisk maju dalam pemilihan election wali kota New York karena berhasil mendapatkan dukungan suara yang banyak dan akan mulai debat terbuka beberapa hari lagi. Dan ini cukup membuat shock ya untuk Daredevil karena ia tahu bagaimana track record Wilson Fisk yang seorang mafia dan penjahat kingpin ketika dahulu mereka berselisih. Di kantornya, Wilson Fisk menolak untuk tampil seperti politikus-politikus lainnya gitu. Ia ingin tampil apa adanya saja, membawa permasalahan yang benar-benar terjadi di kota New York. Kalau aku lihat sih memang visi dan misi dari Wilson Fisk menjadi mayor ini memang pure untuk kota New York ya guys. Jadi belum terungkap lah apa tujuan utamanya. Wilson Fisk pun tertuju dengan salah satu pendukungnya yang semangat banget, yaitu Daniel Blake, berhasil mengumpulkan 2.000 suara untuk Wilson Fisk. Ia tahu bahwa banyak orang-orang yang loyal kepada dirinya. Di kantor law firm Matt Murdock, Kristen berkata bahwa ada klien mereka, seorang dokter yang ingin memakai jasa firma hukum mereka dan menyuruh Matt Murdock untuk menggantikan posisi Kristen, menemuinya di sebuah kedai kopi gitu ya, bernama Dr. Heather Glenn. Matt Murdock yang kebetulan juga free pada waktu itu langsung pergi ya ke tempat titik temu untuk menemui klien dari Kristen McDuffie tersebut guys. Dia pun duduk menunggu kedatangan Dr. Heather. Setelah mereka berkenalan, ternyata mereka tuh kena prank oleh si Kristen ya guys. Dr. Heather tahunya Matt Murdock ingin melakukan sesi terapi, dan Matt Murdock tahunya Dr. Glenn ingin memakai jasa firma hukum mereka. Ternyata inilah prank dari si Kristen agar mereka berdua bertemu, berbincang, dan saling dekat gitu ya guys. Awalnya sih mereka tidak connect gitu ya, karena Matt Murdock yang terkesan merendahkan Dr. Heather Glenn. Tapi ternyata mereka cocok ya guys perbincangannya dan menjadi teman yang sangat akrab. Matt pun segera kembali ke kantor dan ia menemui Kristen berkata, Matt pun kembali ke kantor dan langsung menemui Kristen. Karena ulah pranknya itu yang membuatnya jadi sangat awkward banget dengan Dr. Heather Glenn. Tetapi karena ia nyaman, ia pun meminta nomor dokter tersebut kepada Kristen. Matt pun menemui agent FBI Cherry atau Randolph Cherry. Matt ternyata meminta ia untuk menyelidiki Wilson Fisk nih guys, bagaimana track record keuangannya, dan ternyata semuanya bersih gitu ya. Dan ternyata yang menjadi donatur dari Wilson Fisk itu adalah istrinya sendiri, yaitu si Vanessa Fisk tadi
ia. Jadi memang tidak ada hukum yang dilanggar oleh si Wilson Fisk ini ketika ia maju menjadi calon wali kota New York sama dengan para calon lainnya. Jadi memang pure bahwa kota New York ini memilih Wilson Fisk untuk maju menjadi kandidat. Jadi kayak ya sudah bersih aja gitu ya gengs. Terlihat reporter dari The BB Report, Bibi Urich, kembali ya mewawancarai orang-orang di jalan terkait Wilson Fisk yang maju menjadi calon kandidat dan akan mulai debat para calon wali kota New York. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra berkata Wilson Fisk ini pernah menghancurkan kepala orang. Ada juga yang nggak percaya akan hal itu. Ini terjadi ya guys, tapi ini di series Netflix. Wilson Fisk itu pernah menghancurkan kepala orang. Malamnya Matt Murdock mendengar debat dari para calon kandidat wali kota New York. Dan terlihat banget di sini bahwa Wilson Fisk itu lebih pandai lah daripada calon yang lain dan mendapatkan banyak engagement. Setelah selesai debat esok harinya, Matt Murdock menemui Wilson Fisk dan hendak mengajaknya berbincang di salah satu tempat coffee yang sama nih scene-nya ini dengan versi Netflix ya guys. Jadi agak bingung banget nih, ini sebenarnya soft reboot atau bener ngikutin di Netflix. Tapi kalau ngikutin di Netflix nggak mungkin ya teman-teman. Ini soft reboot, tetapi kalau dikatakan MCU ini kayak nggak ada dari tadi menyinggung event MCU. Bahkan ketika menyinggung kota New York, tidak ada menyinggung tentang Battle of New York, serangan invasi alien yang selalu terjadi di kota New York. Harusnya kan itu menjadi permasalahan utama ketika menjadi calon kandidat wali kota ya. Harusnya ya disinggung sedikit lah guys, biarkan tahu bahwa ini masih ada di semesta yang sama. Tapi intinya ya guys, percakapan antara Matt Murdock dan Wilson Fisk di kedai kopi ini ialah Daredevil itu ingin mengkonfirmasi ulang terkait tujuan sebenarnya Wilson Fisk ini menjadi wali kota New York. Tetapi Daredevil merasakan bahwa Wilson Fisk ini jujur, karena kan ia bisa mendengar detak jantung seseorang ya jika mereka berbohong. Nah tentunya. Bahkan Wilson Fisk juga bertanya kenapa Matt Murdock tidak lagi menjadi vigilante atau Daredevil. Ia tadi ya teman-teman udah nggak relate karena ia nggak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri Foggy Nelson. Tetapi di akhir percakapan mereka berdua, Wilson Fisk tetap memperingati Daredevil bahwa ketika ia memimpin, ia tidak akan pernah membiarkan para badut hero vigilante berkeliaran di tempat wilayahnya. Saat ini Matt Murdock masih percaya ya dengan niat baik Wilson Fisk ini guys. Percakapan mereka berdua di sini aku suka banget, sangat intens ya guys. Malamnya Matt Murdock pun kencan dengan si Dr. Heather Glenn itu ya teman-teman. Dan ternyata sudah dihitung nih suara, terpilihlah Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Orang-orang pun bersorak-sorai bersama-sama malam itu merayakan kemenangan Wilson Fisk. Terlihat istrinya Vanessa Fisk juga ada di ruang itu merayakan kemenangan Wilson. Orang-orang pun menyerukan namanya di sana. Malam itu adalah malam yang sangat berarti bagi Wilson Fisk dan timnya. Terlihat seorang misterius itu menggambar muka dari Wilson Fisk tersenyum dan dibaliknya tertawa, marah. Nah ini menggambarkan dua topeng dari Wilson Fisk ini sebenarnya, yang kalau di publik terlihat tersenyum dan baik, padahal aslinya ia jahat dan pemarah gitu ya. Nah ini si The Muse itu guys. The Muse juga nanti ada di series ini. Matt segera mengantarkan Dr. Glenn ke apartemennya dan mereka pun berciuman di sini ya. Jadi sudah ada hubungan cinta nih antar Matt Murdock dan juga Dr. Glenn. Akhirnya Wilson Fisk pun memberikan pidato kemenangannya pada malam itu, dan juga Daredevil yang mendengar sorak-sorai orang-orang gembira banget ketika Wilson Fisk terpilih menjadi wali kota New York. Di episode kedua ini dibuka dengan opening In Loving Memory of Camar de los Reyes, atau aktor pemeran daripada Hector Ayala atau White Tiger ya teman-teman, yang sudah rest in peace atau meninggal 1 tahun yang lalu sebelum perilisan dan peluncuran series ini. Terlihat di sini Wilson Fisk dipersiapkan untuk memberikan pidato kemenangannya ketika ia berhasil memenangkan election atau pemilihan wali kota New York City. Pidato wali kota terpilih Wilson Fisk berkata bahwa kota New York ini sudah sangat gagal ya. Banyak kemiskinan dan juga tindakan kriminal dan tidak aman, dan ia tidak membutuhkan orang-orang yang berpakaian ala laba-laba Spider-Man merujuk kepada Peter Parker, atau orang yang memakai tanduk iblis merujuk kepada Daredevil untuk menolong orang-orang, karena kita punya aturan dan pastinya harus mengandalkan kepolisian gitu ya guys. Matt Murdock pun melihat hal ini di berita dan juga mendengar reaksi orang-orang pro dan kontra terhadap terpilihnya Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Terlihat di peron stasiun kereta api ini terdengar sebuah pertikaian antar 3 orang laki-laki. Hector Ayala pun berusaha untuk melerai 3 orang ini ya teman-teman, yang membuli seorang laki-laki juga. Ternyata 2 orang ini adalah NYPD atau polisi kota New York. Tanpa disengaja, salah satu dari rekan mereka pun tersandung dan tertabrak kereta api mati di tempat.
Hector Ayala pun langsung ditangkap oleh rekannya yang satu lagi yang masih hidup ya teman-teman, dan memperkenalkan diri mereka sebagai NYPD atau polisi. Jadi di awal itu mereka tidak memperkenalkan diri. Hector Ayala pun ditangkap. Scene berikutnya kembali memperlihatkan reporter dari The BB Report, BB Yurich, yang mempertanyakan tentang pendapat para masyarakat untuk vigilante seperti Daredevil yang menghilang hampir 1 tahun. Ada yang merindukannya dan ada yang tidak merindukannya juga. Wilson Fisk pun memulai pertemuannya dengan beberapa departemen di kota New York sebagai wali kota yang baru. Tetapi komisaris dari kepolisian itu seperti menolaknya ya, Komisaris Gallo, untuk menemui Wilson Fisk dan tidak pernah menjawab pesannya. Hal ini tentu membuat ia bingung guys, karena kepolisian harus berada di barisan wali kota untuk sama-sama membangun kota New York, tetapi mereka seperti menolak gitu ya. Di kantor polisi Residen 15, Matt Murdock sedang menangani kliennya. Kemudian ia mendengar dengan kekuatan super hearingnya tersebut Hector Ayala yang dipukuli oleh para polisi untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh salah satu rekan polisi tadi yang sebenarnya tersandung ya guys, kemudian tertabrak kereta api. Merasa ini tidak benar, datanglah Matt Murdock ke ruangan Hector Ayala, berkata bahwa ia akan menjadi pengacara yang mewakili Hector Ayala nanti di persidangan. Hector Ayala pun bingung dan masih belum tahu siapa sebenarnya Matt Murdock di sini ya teman-teman. Matt Murdock pun sedikit menginterview Hector Ayala untuk melihat apakah ia berbohong atau enggak nih. Dan memang benar, ia bisa mendeteksi kebohongan dan Hector Ayala berkata jujur. Tetapi Matt Murdock tahu ada yang masih disembunyikan oleh Hector Ayala di sini. Namun ia yakin bahwa Hector tidaklah bersalah dan akan represent mewakilinya sebagai pengacaranya. Wilson Fisk pun terjebak sebuah macet, di mana di sana ada sebuah lubang yang sangat besar ya di atas jembatan flyover, membuat kemacetan yang sangat panjang. Ia tidak sabar untuk menunggu, akhirnya ia keluar dari mobil dan langsung memanggil para pekerja proyek untuk membenarkan lubang atau jalan yang rusak itu ya. Jadi Wilson Fisk langsung action gitu ya guys, dan banyak yang merekam juga di sana. Matt Murdock pun sampai di kantornya dan bercerita kepada Kristen McDuffie dan juga Cherry, di mana ia akan membela si Hector Ayala ini. Tetapi mereka berdua menolak karena kasus Hector Ayala ini ialah tuduhan pembunuhan terhadap polisi di kota New York, dan ini sama saja melawan pemerintahan. Kristen dan juga Cherry tidak yakin dengan apa yang dikatakan Matt Murdock bahwa Hector Ayala ini tidak bersalah dan tidak membunuh salah satu rekan polisi tersebut ya teman-teman, karena ini terlalu beresiko untuk kantor firma hukum mereka. Kasus ini sangat sulit karena yang dilawan adalah sesama polisi atau pemerintahan. Namun kembali Matt Murdock meyakinkan Kristen dan juga Cherry bahwa kasus ini sangat penting dan juga sangat worth it ya guys, dan akhirnya mereka pun menangani kasus ini. Matt Murdock juga meminta Cherry untuk menyelidiki istri dari Hector Ayala dan menyelidiki lebih dalam sebenarnya apa latar belakang dari si Hector Ayala ini ya guys, dan untuk mencari orang atau saksi yang diselamatkan malam itu oleh Hector Ayala dari 2 polisi yang mengeroyoknya yang di awal tadi ya guys, sebagai saksi kunci nanti di persidangan. Matt Murdock dan Kristen pun datang ke pengadilan tinggi kota New York untuk menghadiri persidangan perkara kasus Hector Ayala ini. Banyak dari kepolisian yang datang juga di sini, dan banyak orang-orang yang mewawancarai Matt Murdock serta Kristen yang berkata bahwa mereka membela pembunuh. Akhirnya persidangan pun dimulai di sini. Jaksa penuntut di sini adalah Jaksa Hochberg yang terkenal sangat mengerikan gitu ya guys, dan akhirnya hakim pun memulai persidangan yang didakwa Hector Ayala terhadap pembunuhan polisi kota New York. Persidangan hanya berlangsung 30 detik ya teman-teman, di mana hakim menolak semua apa yang dikatakan oleh Matt Murdock, juga pembelaan terhadap Hector Ayala, dan menjatuhi hukuman dan menolak mosi. Matt Murdock pun berkata kepada Hector Ayala tetap bertahan, ia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Hector. Reporter dari BB Report akhirnya dipanggil untuk mewawancarai langsung Wilson Fisk. Ternyata seorang wanita muda yang dikenal dengan nama nickname BB Yurich merepresentasikan seorang jurnalis Ben Yurich yang sangat dikenal oleh Wilson Fisk akan dedikasinya tapi sudah mati atau meninggal ya guys. Di sini akhirnya BB Yurich berkata kepada Wilson Fisk bahwa berdasarkan informasi dan juga data yang ia temukan, pihak kepolisian dan komisaris seperti Komisaris Gallo itu memang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dari Wilson Fisk ini. Dan Wilson Fisk sebagai wali kota yang baru membutuhkan pihak kepolisian untuk berada di sisinya, karena pihak kepolisian ini katanya akan mengikuti si komisaris ini ya teman-teman, Komisaris
komisaris utama dari kepolisian untuk menggulingkan Wilson Fisk. Di sebuah kafe kecil di sini, Dr. Glenn Hatter itu meluncurkan produk dari buku novel terbarunya ya guys, tentang self-development dan self-improvement gitu. Dan salah satu karakter laki-laki muda di sini muncul ikut dalam perkenalan dan tanda tangan autobiografi dari novel yang dibuat Dr. Glenn, yaitu karakter yang diperankan oleh aktor Hunter Duhan. Yang dirumorkan karakter yang diperankan Hunter Duhan ini adalah Muse guys, atau villain juga yang akan ada di series ini. Laki-laki muda ini berkata ia ingin menjadwalkan kelas rehabilitasi gitu kepada Dr. Glenn, dan Dr. Glenn sangat senang untuk bisa bertemu lebih lanjut dan membahas tentang jadwalnya. Ternyata di sini ada utusan dari Wilson Fisk ya, yang dikirim ke tempat Dr. Glenn untuk membicarakan jadwal rehab atau jadwal sesi terapi kepada Dr. Glenn, yaitu Wilson Fisk dan istrinya. Keesokan harinya, anggota polisi yang mati itu dikuburkan ya guys, bersama dengan anggota polisi lain. Dan di sini terlihat ada komisaris Gallo juga. Wilson Fisk ingin langsung bertemu dan berbicara dengan komisaris Gallo ini terkait apa yang ia lakukan mengabaikan Wilson Fisk. Dan memang benar dari informasi jurnalis BB Urich tadi bahwa memang komisaris utama ini hendak menggulingkan orang seperti Wilson Fisk yang tidak layak menjadi wali kota New York. Terlihat di sini ini, Kristen dan Cherry itu datang menemui istri dari Hector Ayala untuk meminta bantuannya mendukung Hector Ayala di persidangan, dan sedikit interview juga ya, tanya-tanya dengan istrinya terkait background mereka. Padahal mereka punya misi terselubung di sini untuk mencari informasi rahasia yang mungkin tidak diungkapkan dan terlihat di dalam rumah. Cherry pun mulai di sini melihat barang-barang dan masuk ke kamar seolah-olah hendak mengambil pakaian dari si Hector Ayala ya guys. Sedangkan Kristen mengalihkan perhatian istri Hector dengan mengajaknya berbicara. Ternyata di sini Cherry menemukan kostum dan kalung amulet dari Hector Ayala, yaitu White Tiger. Dapatkan telepon tentang informasi terbaru dari Hector Ayala yang seorang White Tiger, dan bertemu dengan Hector Ayala untuk mengkonfirmasi lebih lanjut tentang tindakannya sebagai vigilante ini, apakah ada hubungannya dengan penyerangannya pada malam itu sehingga satu orang polisi mati. Ternyata nggak ada ya teman-teman, karena memang Hector Ayala pada waktu itu tidak mengenakan kostum White Tiger ataupun memakai kalung mistik amuletnya itu yang memberikannya kekuatan. Anaknya yang ternyata diketahui oleh Wilson Fisk ya guys, dari Philadelphia. Seperti khasnya Wilson Fisk ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, maka ia akan mengancam orang-orang. Sifat asli dari Wilson Fisk mulai terbuka ya guys. Baik Matt Murdock sebagai pengacara Hector Ayala, jaksa dan juga hakim, mereka bertemu di satu ruangan dari hakim Jerry, di mana di sini Matt Murdock mengajukan mosi dan juga penyembunyian identitas Hector Ayala sebagai White Tiger dalam kasus ini, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian salah satu anggota polisi New York Police Department. Dan hal ini pun disetujui oleh hakim, dan akhirnya masih ada harapan lah untuk Hector Ayala bisa terbebas dari semua tuntutan dan tidak jadi dipenjara teman-teman. Matt Murdock pun di sini mulai melakukan penyelidikan mandirinya tersendiri terhadap polisi yang ikut menyerang Hector Ayala di peron, dan yang masih selamat ya, satunya lagi kan ketabrak kereta api. Nah, polisi ini memang ternyata polisi yang fasik ya guys, jadi dia polisi jahat gitu, melakukan kegiatan-kegiatan kriminal juga di luar dari pekerjaannya sebagai polisi. Matt Murdock mulai membuntutinya dan mulai mendengarkan percakapannya di telepon untuk menemukan hal-hal yang mencurigakan oleh si polisi ini guys. Matt Murdock membuntutinya hingga ke dalam rumahnya. Di ruangan Dr. Glenn, sesi terapi pun dimulai untuk Wilson Fisk dan istrinya, yang dimana hal ini harus dirahasiakan. Mereka berdua datang menemui Dr. Glenn yang dianggap capable atau mampu untuk bisa memperbaiki hubungan antar Vanessa Fisk dan Wilson Fisk ini ya teman-teman. Melihat track record dan pengalaman dari Dr. Glenn, harusnya terapi ini bisa berbuah hasil yang bagus sih. Hingga malam Matt Murdock membuntuti polisi ini dan mendengarkan apa yang ia lakukan di dalam rumah kosnya itu dengan kekuatan super hearingnya pastinya ya guys. Jadi hebat banget sih kekuatan untuk pendengaran dari kekuatan supernya si Daredevil atau Matt Murdock ini. Ia pun mendengar bahwa polisi ini hendak melenyapkan saksi yang diselamatkan Hector Ayala malam itu, yang ternyata ada di apartemen 30 Jalan West. Segera Matt Murdock menghubungi Cherry untuk menyelamatkan saksi kunci atau orang yang diselamatkan Hector Ayala itu ya teman-teman. Matt Murdock langsung pergi ke apartemen itu untuk menyelamatkan saksi yang bernama Nick. Nick pun
diarahkan untuk pergi ke tempat yang sudah dijanjikan akan ada Cherry di sana mengamankan Nick. Segera dua polisi tadi udah langsung datang ke depan pintu, mengetok untuk membukakan pintu tersebut. Mereka pun terkejut, ternyata di dalamnya bukan Nick yang mereka cari, ternyata adalah Matt Murdock. Matt Murdock pun di sini dipukulin habis-habisan ya teman-teman, sampai berdarah oleh dua orang ini, yang salah satunya polisi yang jahat itu. Sudah tidak bisa lagi mentolerir dan hendak dibunuh dan diarahkan pistol ke kepalanya hendak ditembak. Matt Murdock pun mengeluarkan kemampuan supernya ya, menghajar mereka habis-habisan hingga berdarah dan babak belur, mematahkan tangan mereka dan melemparkan mereka hingga patah gitu ya tulang lehernya. Episode ketiga dibuka dengan Matt yang mendatangi penjara Hector Ayala. Matt datang tentu sebagai pengacara yang akan membela Hector. Hector Ayala bercerita mengenai indahnya pantai Luquillo di Puerto Rico, tempat lahirnya Hector. Lebih tepatnya di kota San Juan, sesuai dengan komiknya ya teman-teman. Terlihat Hector merindukan tempat asal dan masa kecilnya. Matt menjanjikan Hector bahwa ia akan kembali melihat pantai tersebut dan berkumpul lagi dengan keluarganya setelah keluar dari penjara dan terbebas dari berbagai tuntutan. Scene pun berpindah di malam hari, di mana di sebuah dekat dermaga terlihat truk mencurigakan yang melintas namun dihentikan oleh anggota mafia. Lelaki tersebut mengeluarkan pistol dan membunuh dua orang sopir truk tersebut guys, dan langsung dieksekusi. Masih belum jelas ini scene siapa orang-orang kriminal ini dan tujuannya apa para gangster ini melakukan hal tersebut selain membuat keributan dan tidak bisa diatur. Nanti kita bahas ya. Terlihat Bebe Yurich dalam acara The Bebe Report masih melanjutkan mewawancarai orang-orang secara random di jalan dan bertanya kepada orang-orang tersebut pendapat opini mereka tentang keamanan kota New York yang semakin menurun. Scene berpindah di kantor wali kota New York City. Wilson Fisk sedang sarapan pagi bersama istrinya Vanessa Fisk, membahas mengenai goals atau keinginan utama Wilson Fisk yang hendak ia capai dan motivasi sesungguhnya Wilson. Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Wilson Fisk mendapat kabar telah terjadi pembunuhan kemarin malam dekat pelabuhan. Pembunuhan dua sopir truk yang aku ceritakan tadi membuat rencana Wilson menjadikan daerah tersebut tempat wisata jadi terganggu. Ia meminta komisaris polisi Gallo dan juga rekan polisi yang lain untuk segera menginvestigasi, menghubungi dan memprioritaskan kasus ini ya guys. Vanessa pun memperingatkan Wilson Fisk bahwa para mafia ini sudah kacau nih, saling menyerang satu dengan yang lainnya tanpa adanya yang memimpin di wilayah tersebut, baik Wilson Fisk maupun Vanessa. Namun Wilson acuh aja, dan walaupun nyawanya juga terancam, Wilson Fisk tetap mengikuti goals dan tujuannya menjadi wali kota New York. Terlihat Wilson tidak peduli terhadap tikus-tikus mafia itu. Adegan pun berlanjut ke Matt Murdock, di mana saat di dalam toilet ia dihampiri oleh Officer Powell yang di episode 2 kemarin dihajar habis-habisan oleh Matt ya guys. Ternyata nggak mati ya gengs ini, cuman babak belur aja. Officer Powell ini curiga dengan Matt Murdock yang seorang buta namun kok bisa berkelahi. Officer Powell mengklaim bahwa Matt sudah menghalangi penyelidikan polisi dan akan dilaporkan terkait tindakannya tersebut kepada Hakim Cooper, hakim yang menangani kasus Hector versus polisi ini ya guys. Dan Matt bisa saja dikeluarkan dari kasus ini. Namun Matt Murdock tidak peduli. Matt berkata pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu melanggar hukum dan legalitas. Persidangan pun dimulai. Officer Powell hadir sebagai saksi dan korban. Ia mulai memfitnah Hector Ayala terkait apa yang terjadi malam itu di peron tersebut. Ia mulai merangkai cerita-cerita palsu dan salah dan fake untuk memberatkan Hector Ayala. Kesaksian palsunya pun dipertontonkan bahwa Hector lah yang membunuh rekannya tersebut hingga tertabrak kereta api. Ia mulai memasang mimik sedih dan menipu orang-orang di persidangan. Berikutnya giliran Matt Murdock membela Hector, bertanya kepada Officer Powell apakah ia mengenal seorang bernama Nick Torres. Namun terlihat Officer Powell di sini berkata bohong, ia tidak mengenal Nick Torres. Padahal Nick adalah agen rahasia yang bekerja di New York Police Department, kenal dengan polisi Powell dan rekannya itu. Dan ini membuka tabir baru persidangan. Salah satu anggota polisi di sana berkata bahwa Nick tidak boleh jadi saksi. Terlihat ada tato atau logo Punisher di lehernya. Dan Matt Murdock mendengar omongan itu dengan kekuatan super hearingnya ya guys. Tahu bahwa ini semua adalah komplotan polisi jahat, polisi yang kriminal. Dari episode kemarin kita banyak melihat para polisi kriminal dan jahat ini memakai lambang Punisher sebagai tato mereka. Baik di tangan, di leher. Ada apa nih? Kenapa mereka pakai logo Punisher? Di komik Marvel, petugas polisi di Amerika terkadang memakai logo tengkorak Punisher karena ingin memiliki kemampuan untuk menghukum orang-orang jahat, sama seperti Frank Castle atau The Punisher, sebagai pembela hukum yang memberikan hukuman sesuai keinginannya tanpa terbebani oleh batasan hukum dan identitas. Meskipun metodenya bukan metode yang biasa dan tentu
tentunya nggak akan didukung oleh pemerintah. Nah, tapi di series ini agak lain ya. Mereka memakai logo Punisher, tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Tentu ini akan membuat Frank Castle nanti akan marah ya guys. Agent Cherry bersama temannya mempersiapkan Nick Torres untuk bersaksi di persidangan secara sembunyi-sembunyi. Namun motor polisi membuntuti mereka yang ternyata adalah Officer Powell. Ia ingin memaksa untuk mengeluarkan Nick Torres dan mengambilnya dari mobil itu, namun ternyata dibuka nggak ada ya guys. Ternyata ini adalah siasat dari Agent Cherry. Mereka split atau berpisah gitu. Ternyata Nick Torres bersama dengan rekan kepercayaan Matt menggunakan taksi, mobil yang lain terpisah untuk mengecoh Officer Powell, dan Nick Torres pun berhasil sampai tepat waktu ke persidangan dan mulai bersaksi. Matt Murdock pikir si Nick Torres ini akan berani ya berkata jujur bahwa Hector Ayala itu membantunya dan bukan Hector lah yang membunuh polisi itu. Namun Nick berbohong dan tidak berkata jujur, membuat Matt sangat marah dan kecewa. Dan orang-orang mulai bereaksi ya di persidangan, mulai riuh pikuk. Terlihat di sebuah gedung terbengkalai, Buck Cashman menemui gangster kelompoknya si Vanessa Fisk. Kalau kalian ingat, Buck Cashman ini adalah bawahannya Wilson Fisk di wali kota New York ya. Kembali ke kantor firma hukum Matt Murdock dan McDuffie, ada Agent Cherry. Mereka berpikir dan memutar otak bagaimana menyelamatkan Hector. Saksi kunci mereka udah hilang, nggak mau berkata jujur, bohong. Mereka nggak bisa menemukan bukti apapun lagi terkait keterlibatan Nick Torres, Agent Powell, terhadap kebebasan Hector. Matt pun tinggal menunggu saksi Hector itu sendiri menceritakan point of view sesungguhnya apa sih yang terjadi malam itu untuk persidangan besoknya ya guys. Di kantor konseling Dr. Heather Glenn, Vanessa dan Wilson membicarakan tentang pembajakan dan gesekan antar grup mafia Luca dan Victor sehingga terjadi pembunuhan di dekat dermaga kemarin. Ganti rugi pun dikirimkan oleh Vanessa Fisk ke Victor yang berusaha untuk menyelesaikan masalah mafia ini antara Luca dan Victor. Wilson Fisk terlihat di sini masih waspada dengan istrinya itu ya. Hector ternyata hendak menyetorkan uang tabungannya malam itu karena ia mau membeli properti rumah, karena dia itu rumahnya masih gabung sama sepupunya ya. Dan ini adalah hadiah untuk istrinya. Ia juga membawa bunga malam itu untuk istrinya. Kebetulan melintas di peron kereta api dan mendengar teriakan lelaki yang dipukuli, ia pun hendak menyelamatkannya. Akhirnya orang-orang pun mendengar point of view dari Hector Ayala terkait apa yang terjadi malam itu. Matt pun kembali bertanya kepada Hector, ia mau menyelamatkan orang-orang bahkan membahayakan dirinya sendiri. Apakah ia White Tiger? Orang-orang pun langsung riuh ya teman-teman, karena White Tiger ini sama seperti Daredevil, seorang vigilante yang sering masuk ke pemberitaan media televisi. Semua orang pun tambah terkejut dalam ruangan ketika Matt membawa dan mempertontonkan topeng White Tiger yang ia temukan di dalam rumah Hector Ayala. Hector menjadi White Tiger itu karena ia dipilih, bukan karena ia memilih. Dan juga White Tiger itu bukan hanya sekedar kostum, tapi melainkan tanggung jawab moral yang harus ia pegang sebagai avatar dari dewa White Tiger. Jadi kalau di versi komik, White Tiger ini sama seperti Layla El Fauli, avatar Dewi Taweret, Spector, avatar Dewa Khonshu. Berikut pun Hector Ayala merupakan avatar dari dewa White Tiger atau dewa Tiger. Jadi ketika Hector Ayala memakai amuletnya tersebut atau kalung Amulet White Tiger, ia akan mendapatkan kekuatan super ya guys. Di sini Matt juga memperingati Hector bahwa karena identitasnya sudah terungkap, ia harus memikirkan keselamatan keluarganya, istrinya, dan anaknya. Ia nggak bisa lagi berkeliaran memakai kostum White Tiger, membahayakan identitasnya dan istrinya. Esoknya persidangan pun dimulai. Di sini Matt Murdock mulai menghadirkan saksi-saksi kunci atau orang-orang yang berada di kota New York yang selama ini diselamatkan oleh Hector Ayala ya teman-teman. Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, laporan-laporan polisi terkait kinerja White Tiger ini sebagai vigilante menghukum orang-orang di jalanan yang berbuat kriminal dan kejahatan, sehingga jadi bahan pertimbangan para hakim dan para judge untuk bisa membebaskan Hector Ayala dari semua tuntutan, karena kan dia seorang superhero vigilante, nggak mungkin banget untuk membunuh, membahayakan anggota polisi. Tetapi di sini jaksa penuntut masih menyalahkan Hector Ayala. Bukan berarti ia pernah melakukan hal baik, ia nggak bisa membunuh orang atau melakukan hal jahat. Jadi semua orang itu punya kesempatan untuk melakukan kejahatan, termasuk Hector Ayala ini yang seorang vigilante. Bukan berarti ia nggak bisa melakukan tindak kriminal, pasti bisa. Jadi dia masih bersikeras yang menuntut Hector Ayala lah mendorong officer anggota polisi itu. Bener-bener ya episode kali ini tuh gregetan banget ya teman-teman, apalagi dengan bebas para
polisi-polisi jahat itu menggunakan tato dan lambang Punisher, dan malah membuat citra buruk Punisher dengan lambangnya itu ya teman-teman. Di versi komik, Punisher itu ada 2 lambang juga nih. Dia pernah buat lambang barunya, tengkorak Punisher itu, setelah lambangnya sering disalahgunakan oleh pihak kepolisian nih. Hari yang dinanti pun tiba teman-teman. Keluarlah putusan dari pengadilan terkait nasib Hector Ayala ini, apakah dituntut atau dibebaskan. Dan ya, oleh orang-orang mereka yang membantu Hector bisa terbebas dari fitnah itu. Wilson Fisk yang menonton pemberitaan ini terkait bebasnya Hector Ayala kesal ya teman-teman. Dia nggak suka vigilante kayak Hector Ayala itu bisa bebas. Akhirnya ia menelepon Bibi Yurich dari The BB Report untuk mewawancarainya, memberikan point of view dari dirinya sendiri terkait keputusan hakim yang salah banget, dan ia akan segera menindaklanjuti para vigilante ini agar tidak lagi berkeliaran. Intinya Wilson Fisk tidak suka dengan keputusan para hakim membebaskan Hector Ayala White Tiger. Di apartemennya terlihat Matt Murdock dan Dr. Heather Glenn ini sedang chilling bareng ya, dinner dan minum-minum bersama guys. Terlihat Matt Murdock di sini moodnya bagus ya, karena ia berhasil memenangkan persidangan dan menyelamatkan Hector Ayala. Segera Baby Yurich mewawancarai Wilson Fisk malam itu. Secara eksklusif direkam langsung suaranya ya teman-teman, menunjukkan kekesalan dan ketidaksepahaman Wilson Fisk terkait Hector Ayala yang dibebaskan oleh para hakim. Dilanjutkan dengan Hector Ayala yang masih memakai kostum White Tiger dan tiba-tiba dia mati ditembak ya teman-teman di bagian kepalanya oleh orang misterius memakai jaket dan penutup kepala, dan di dadanya berlambang logo Punisher berwarna putih. Tentu ini bukan Punisher yang asli ya guys. Jadi ini bukan Frank Castle. Ini hanyalah para polisi-polisi jahat tadi ataupun anggota mafia geng yang menyalahgunakan logo dari Punisher. Episode 4 berjudul Sic Semper Systema, mengartikan hancurnya tatanan sistem hukum di masyarakat ketika banyaknya orang-orang korup yang melanggar hukum dan berbuat kecurangan. Matt datang ke bagian forensik kepolisian untuk mengambil dan mengamankan kostum White Tiger Hector Ayala dan kalung amulet White Tigernya itu. Pihak forensik berkata yang membuat Hector mati ialah tembakan jarak dekat dengan luka parah bagian otak dan merobek kulitnya, dan juga pecahnya tengkorak kepala Hector. Tiba-tiba Angela Del Toro muncul di hadapan mereka berdua untuk bertanya mengenai pamannya Hector Ayala yang sangat ia sayangi. Angela bisa menerobos masuk ke bagian forensik, menunjukkan skill combat Angela yang sudah ada sejak kecil. Angela Del Toro akan menjadi the next White Tiger ya guys. Ngikutin timeline di komik, jadi sebelum Ava Ayala, Angela Del Toro dulu nih yang jadi White Tiger, tapi di sini dia masih kecil. Angela mengkonfrontasi Matt Murdock terkait kematian pamannya yang tidak adil. Matt membelanya di persidangan, membebaskannya dari tuntutan hanya untuk melihat Hector mati begitu saja. Kematian Hector Ayala ini juga diikuti oleh pemeran aslinya di dunia nyata. Rest in peace ya gengs untuk Kamar de los Reyes. Lazy writing banget ya untuk Marvel Studios. Skenario gak masuk akal akan Hector Ayala yang mati sia-sia, padahal ia pakai full kostum dan mengenakan kekuatan amulet White Tiger karena ia seorang avatar. At least berikanlah ia kematian yang heroik kepada Hector Ayala. Harusnya ia gak mati semudah itu, karena ia lagi mode jadi avatar Dewa White Tiger. Ia pasti punya kekuatan super ya ketika jadi mode avatar. Jadi aneh aja, plot hole banget bisa ditembak terus mati. Kecuali kalau di versi komik Hector Ayala itu mati karena dia merasa bersalah dan posisi dia tidak pakai kostum dan bukan jadi White Tiger, jadi manusia biasa gitu. Jadi wajar kalau ia mati kena tembak ya. Sedangkan ini nggak wajar banget karena ia masih mode avatar udah langsung mati. Matt mengajak keluar Angela, namun Angela masih marah, sedih dan kesal dengan apa yang terjadi dengan pamannya. Ia berdebat dengan Matt Murdock bagaimana liciknya permainan polisi yang membunuh pamannya yang tak bersalah. Lihat juga logo tengkorak putih Punisher triggered. Dan di jalur kereta ini terlihat Muse dengan kostum lengkapnya sudah beraksi membawa salah satu korbannya yang ia bunuh. Wilayah pelabuhan ini adalah tempat terjadinya pembunuhan pengendara truk episode yang lalu ya teman-teman. Karena sudah malam, mereka pun pulang dan Daniel Blake mengendarai taksi. Terlihat polisi menangkap homeless atau orang yang terduga mencuri di sini. Orang berkulit hitam gitu ya guys. Di pagi hari di rooftop, Matt Murdock masih memikirkan kematian Hector Ayala yang begitu cepat. Kirsten juga menginformasikan terkait klien bernama Leroy Bradford yang membutuhkan bantuan firma hukum, meminta Matt untuk menemui Leroy di pusat penahanan. Scene pun berpindah ke sesi konsultasi psikologi Dr. Heather Glenn, di mana Wilson Fisk dan Vanessa Fisk menjalani sesi terapi hubungan mereka. Di sini Dr. Glenn agak curiga. Ia bertanya empat mata dengan Vanessa apakah ia di-abuse oleh Wilson. Ternyata tidak ya teman-teman. Jadi sudah kelihatan ya kemana si Adam ini sebenarnya, apakah dihilangkan oleh Wilson Fisk atau enggak nih. Mereka akhirnya pun pulang dan mengakhiri sesi kali
itu. Terlihat Matt Murdock mendatangi tempat penahanan Leroy Bradford, di mana Matt Murdock diremehkan karena menjadi pengacara yang buta. Leroy Bradford terkena kasus pencurian kecil tingkat A karena mencuri snack beberapa box gitu di sebuah toko. Namun ia berkata ia tidak mencuri dengan sangat sungguh-sungguh ya. Namun dari bukti rekaman CCTV pengawas toko terlihat Leroy mencuri. Bahkan kasir bersaksi bahwa Leroy lah yang mengambil snack-snack tersebut. Satpam toko juga melihat Leroy yang mencuri. Sisa box yang ditemukan dua polisi di luar toko yang menjadi barang bukti ternyata dibeli Leroy minggu lalu. Leroy menuduh mereka semua berkata bohong tentangnya. Terlihat Matt pun jadi bingung karena kayaknya Leroy berkata jujur. Leroy pun langsung bertanya kepada Matt, apakah ini ulah Skrull? Nah, akhirnya event Secret Invasion dibahas juga ya guys, disinggung di series Daredevil Born Again, di mana series Secret Invasion ini mengungkap bahwa Skrull ternyata hidup di antara manusia, menggantikan beberapa tokoh masyarakat dan membuat orang-orang jadi panik gitu karena Skrull bisa shape-shifting dan merubah bentuk, bahkan bisa mengambil memori orang lain. Wow, gila banget ya guys, efek Skrull ini keren sih. Peristiwa di MCU tetap di-mention, dan harusnya di awal episode kemarin peristiwa Snap Thanos juga di-mention ya teman-teman, biar tambah afdol. Ia harus pulang. Leroy menuntut Matt untuk mendapatkan masa percobaan kurang dari 30 hari terhadap kasus ini. Walau masih diremehkan oleh si Leroy, Matt tetap berusaha yang terbaik. Segera Matt Murdock bertemu dengan jaksa wilayah Sofia yang cantik. Matt di sini sedikit merayu ya teman-teman. Sepertinya emang ya Bang Mamat ini bisa mencium orang-orang cantik dan harum dari jarak 100 km. Matt merayu Sofia untuk menurunkan masa kurungan Leroy, yang dimana ditolak Sofia. Sofia pun luluh dan menurunkan masa tahanan Leroy yang semula ditahan 35 hari menjadi 10 hari. Matt pun keluar dengan wajah gembira, namun ia langsung murung ketika ia mendengar suara langkah kaki seorang yang ia kenal, yaitu Officer Powell, ketika ia dituduh telah membunuh Hector Ayala. Namun detak jantungnya berkata jujur, dan ini menunjukkan bahwa Officer Powell tidak terlibat dalam pembunuhan Hector. Terlihat Wilson Fisk sedang mendengar nyanyian paduan suara anak-anak yang sangat ia tidak sukai, tapi ia tahan. Daniel pun terkejut dan panik ketika melihat Bebe Urich memposting berita terbaru tentang Wilson Fisk mengenai wali kota Wilson dan menamainya sampah, wali kota sampah pembasmi serikat. Alih-alih membaguskan Wilson, Bebe Urich malah jatuhkan Wilson Fisk, membuat Daniel panik. Ini karena dia keceplosan waktu clubbing kemarin malam. Wilson pun marah besar ketika melihat berita bocor terkait rencananya membangun ulang Red Hook karena kebodohan Daniel. Wilson marah besar dan ngamuk di kantornya dengan tagline wali kota sampah dan menuntut siapa yang bocorkan rencana tersebut harus dihukum. Matt pergi ke tempat kejadian perkara pembunuhan Hector Ayala untuk mencari bekas proyektil tembakan yang membunuh Hector. Ia pun menggunakan kekuatan super pendengarannya, super hearing, mendengar benda-benda yang jatuh ternyata menggelinding gitu ya teman-teman, masuk ke bagian selokan. Karena jalanan tersebut tanjakan, maka Matt melempar botol kaca dan mengikuti arah suara botol itu jatuh kemana nih. Ternyata jatuh tepat ke lubang selokan. Dan ternyata benar, di sana ditemukan proyektil peluru yang membunuh Hector Ayala sebagai bukti dan petunjuk siapa sebenarnya orang-orang yang membunuh Hector. Segera Matt pergi ke tempat yang tersembunyi, melewati lift menuju basement bangunan dan ternyata menuju ke markas Frank Castle atau Punisher. Wah gila ya teman-teman, keren banget nih. Setelah 9 tahun dua karakter ini nggak dipertemukan, akhirnya bertemu lagi di series Daredevil Born Again. Matt terlihat di sini mengajak bicara Frank yang tumbuh brewok dan tidak terurus gitu ya. Ia bersembunyi udah lama banget. Matt dan Frank di sini terlihat bertengkar hebat ketika mengetahui tujuan asli Matt Murdock. Frank marah kepada Matt yang terus meremehkannya karena tidak mau terlibat dalam hal ini. Menurut Frank, Matt menemuinya hanya karena rasa bersalah yang menghantuinya dan rasa malu karena kehilangan temannya Foggy Nelson dan tidak dapat berbuat apapun, tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mereka pun malah berantem dan malah pergi meninggalkan Frank Castle. Tetapi di sini sudah dapat poinnya bahwa peluru itu yang membunuh Hector Ayala berlogokan tengkorak Punisher, berarti pihak kepolisian juga yang membunuh. Matt terlihat di sini ini melamun dan seperti memutuskan untuk kembali memakai mantel Daredevil-nya. Ia berlatih dengan senjatanya tersebut, Daredevil's Billy Club. Ia juga menunjukkan koleksi topengnya, koleksi kostumnya yang memiliki beragam warna. Sedangkan Wilson Fisk, ia sedang makan malam enak-enak di basement tersembunyi dengan selingkuhannya si Vanessa yang ia kurung dan ia siksa, si Adam itu ya guys, untuk ngeliatin dia makan sampai kenyang. Oke, episode kelima ini
ini dibuka dengan kerumunan orang-orang di jalan raya yang sedang sorak-sorai bergembira bersama, lengkap dengan memakai baju berwarna khas hijau dan memegang bendera Irlandia hijau putih jingga. Terlihat mereka sedang merayakan hari Saint Patrick atau Santo Patrick, pelindung Irlandia, dengan parade musik, tarian, dan kombinasi warna hijau. Matt terlihat memegang tanduk merah topeng Daredevil-nya yang di episode lalu diberikan oleh Karen Page. Matt terlihat masih ragu-ragu ingin balik jadi vigilante atau enggak nih. Lamuan Matt Murdock membuatnya mendengar setiap percakapan para nasabah yang datang ke bank. Terlihat ada seorang wanita dengan baju nyentrik ada juga dalam bank ini. Lamunan Matt terpecah ketika pihak bank hadir mengucapkan salam. Matt kira yang akan membersamainya adalah Mr. Aldrich. Ternyata yang bersangkutan sedang absen dan digantikan oleh ayah Kamala Khan, Yusuf Khan, yang saat ini berprofesi sebagai asisten manajer di Bank New York Mutual. Yusuf pun menerima sebuah SMS dari Kamala yang sedang berada di California. Kenapa Kamala ada di California? Nah, ini merujuk ke end credit scene dari film The Marvels ya guys, di mana Kamala Khan merekrut para hero-hero muda untuk gabung join menjadi Young MCU Avengers. Dimulai dari merekrut Kate Bishop di New York City dan berlanjut bersama Kate Bishop pergi ke California untuk merekrut Cassie Lang yang bertempat tinggal di San Francisco, California. Jadi udah cocok ini ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf Khan tadi. Jadi kemudian Matt bertanya di manakah rumah Kamala atau rumah si Yusuf Khan ini, berada di New Jersey City. Yusuf di sini terlihat senang melihat Matt memuji kota New Jersey dan pahlawan kota mereka yaitu Miss Marvel. Ternyata di sini Matt Murdock belum kenal dengan Miss Marvel guys. Yusuf memberitahukan bahwa Miss Marvel adalah pahlawan kota New Jersey dan ada figur Funko Pop-nya yang dibuat khusus untuk Miss Marvel, tapi ini pakai kostum yang lama ya. Namun Matt kan nggak bisa lihat, jadi dia ngangguk-ngangguk aja ya. Yusuf kemudian melihat dokumen ajuan pinjaman Matt Murdock, yang dimana di sini ternyata kantor Matt Murdock itu udah banyak tunggakan hutang karena banyak customer mereka ini yang kurang bayar gitu ya, karena mereka kan mau membantu orang-orang miskin dalam pengadilan juga ya. Tapi ternyata Matt Murdock ini pengen pindah ke kantor yang lebih besar dan lebih dekat ke kota gitu guys. Matt merayu Yusuf Khan dan berkata bagaimana profesinya ini sosoknya sangat penting dibutuhkan oleh orang-orang sebagai pembela pengadilan ketika menghadapi sebuah kasus sebagai pengacara gitu ya. Namun Yusuf tetap menolak dokumen pengajuan pinjaman Matt ya, karena tidak sesuai dengan analisisnya dikarenakan udah banyak tunggakan hutang. Matt pun segera meninggalkan Bank New York Mutual. Ajuan pinjamannya dibatalkan, ditolak teman-teman. Kemudian sebuah mobil sedan hitam mencurigakan datang ke tempat parkiran depan bank. Ternyata ini adalah orang-orang mafia yang muncul di episode lalu, terafiliasi dengan Luka, Victor, dan terhubung dengan Vanessa Fisk dan Wilson Fisk. Salah satunya ini yang membunuh 2 orang memakai truk di bagian pelabuhan di episode yang lalu ya teman-teman. Mereka merencanakan perampokan dengan menggunakan senapan bersenjata laras panjang. Mereka berkata mereka akan mengambil sebuah benda bernilai jutaan dolar untuk mengganti uangnya si Luka. Luka ini karakter mafianya juga ya, yang dibayar Vanessa di episode lalu. Mereka berjumlah 5 orang mengenakan topeng warna-warna Infinity Stone, kuning, hijau, merah, ungu, dan biru. Mereka pun menyerang para nasabah dan pekerja di bank itu langsung ya teman-teman menyandra mereka semua, mematikan CCTV kamera untuk menyekap mereka dan merampok berangkas. Yusuf Khan pun melihat kegaduhan langsung kabur bersembunyi menyelamatkan diri dan segera menelepon pihak berwajib untuk menyelamatkan, tapi kayak gagal gitu karena diputus kontak selulernya guys. Matt yang masih berada di lingkungan kantor bank itu ketika menelepon McDuffie, ia mendengar teriakan orang-orang dari bank karena kekuatan super hearingnya itu. Ia tahu ada yang bermasalah, segera ia menyuruh Kirsten untuk menelepon 911 untuk pergi ke bank itu karena terjadi perampokan. Yusuf Khan pun ketahuan oleh para mafia perampok ini dan disandra juga dengan nasabah lain. Matt pun pura-pura menjadi tunanetra yang lemah, datang menuju masuk melalui pintu bank. Ia ingin menyelamatkan orang-orang di sana. Matt Murdock mencoba melawan mereka, namun ia tidak boleh mengungkapkan identitas. Jadi dia di sini main bersih gitu ya si Matt Murdock. Para mafia mencari manajer Mr. Aldrich yang emang saat itu belum datang guys untuk membuka brankas tersebut di bank. Akhirnya Yusuf Khan pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah asisten manajer dan Mr. Aldrich tidak ada hari itu. Ia menawarkan dirinya untuk membuka brankas karena ia ingin menyelamatkan orang-orang juga ya.
padahal dia nggak tahu gimana cara buka berangkasnya. Matt yang mendengar rencana para mafia ini, untung aja kekuatan pendengaran Matt Murdock ini super ya. Mereka berencana mengulur waktu dengan menyerang polisi dan membawa Yusuf Khan ke basement berangkas untuk segera membuka safe deposit box tersebut. Matt mendengar rencana mereka dan juga mengetahui bahwa Yusuf berbohong bisa membuka berangkas padahal nggak bisa, karena itu hanya bisa dilakukan oleh manajer bank. Matt meminta Yusuf Khan tetap mengikuti skenarionya, menahan orang tersebut selama mungkin di basement, mengulur waktu. Terlihat adegan selanjutnya, pihak polisi itu berunding dengan mafia perampok yang ketuanya di sini ya orang Irlandia lewat telepon melalui detektif NG Kim. Ternyata para mafia perampok meminta mobil anti peluru diparkir 2 lapis di pintu depan dan jika tidak Sandra akan dibunuh. NG Kim pun menyetujui, namun ia meminta 2 Sandra dibebaskan sebagai jaminan. Segera para mafia perampok ini memilih seorang wanita dan Matt Murdock sebagai jaminan pembebasan, tapi Matt Murdock menolak, biar suami si wanita itu aja yang menggantikan dirinya untuk dibebaskan ke pihak polisi. Terjadi perdebatan yang alot antara Matt Murdock dan bos geng mafia di sini terkait keluarga Matt Murdock dan juga dirinya yang seorang Irlandia, serta ia yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Jadi kayak dipermalukan gitulah. Tapi Matt Murdock di sini masih sabar ya guys, masih sabar. Akhirnya 2 Sandra pun dibebaskan. Matt Murdock pun mendengar seorang nasabah, bapak-bapak tua, ini nggak ada uangnya. Bank ini tuh hanya ada safe deposit box dan beberapa barang-barang berharga. Mungkin berlian, kata seorang wanita nyentrik tadi ya, yang ternyata ia masuk dalam salah satu kelompok yang disekap. Matt pun melancarkan rencananya. Ia minta izin ke toilet. Terlihat Yusuf mengulur waktu di basement sembari menceritakan sejarah bank ini agar punya waktu yang cukup untuk Matt Murdock. Ternyata Matt diantar ke toilet dan ketika di bagian tangga, Matt langsung menyerang si mafia dengan dasinya dan dengan teknik fight koreografi, teknik serangan yang tidak bersuara gitu, karena nggak boleh gaduh, nggak boleh ketahuan. Koreografi pertarungannya epik dan keren banget ya di bagian tangga ini. Matt sangat terlihat berhati-hati bertarung dengan si kriminal sembari menghindari tusukan dan hunusan pisau ke badannya. Namun akhirnya Matt Murdock sukses. Terlihat Yusuf masih mengulur waktu dengan meminta snack atau permen gitu. Hampir ketahuan, Matt Murdock segera mengambil pistol yang akan terjatuh dan mengunci leher si kriminal hingga ia pingsan. Matt pun berhasil melumpuhkan mafia tersebut. Segera ia menyelamatkan Yusuf yang hampir ditembak dan membuat kolaps salah satu mafia perampok yang hendak menyerang Yusuf Khan. Alat komunikasi pun berbunyi di sana untuk menanya keadaan dari si bos mafia tadi ya teman-teman. Matt pun menirukan suara salah satu mafia dengan aksen Irlandia yang sempurna, berhasil menipu si bos perampok itu. Ini si Matt Murdock udah kayak Raven atau Mystic aja ya guys, bisa meniru suara orang, pendengarannya pun sangat tajam. Kekuatan Matt Murdock benar-benar OP banget ya di series ini. Matt pun membuka kombinasi kunci berangkas. Ia memiliki kekuatan super hearing, bisa membuka berangkas, mendengarkan dengan jeli setiap rangkaian besi pengunci di berangkas yang bisa membuka gembok berangkasnya, dan akhirnya sukses. Yusuf Khan pun terlihat terkejut melihat kemampuan Matt Murdock. Scene pun berpindah di mana negosiasi masih alot antara pihak perampok dan pihak detektif polisi. Bos perampok tersebut yang asli orang Irlandia meminta detektif NG Kim untuk segera menyiapkan mobil anti peluru, namun belum bisa karena butuh waktu nih, dan ia memberikan 3 menit aja. Jika bisa membuat lelucon yang membuatnya tertawa, akan dapat 10 menit tambahan nih dari si mafia perampok. Dan akhirnya detektif NG Kim bisa membuat sebuah lelucon Irlandia khas Irlandia yang membuatnya tertawa. Mereka pun dapat tambahan 10 menit. Menurut aku kelamaan ya guys, 10 menit itu baik banget ini perampoknya. Matt pun dan Yusuf berpacu dengan waktu untuk membuka setiap safe deposit box tersebut yang jumlahnya ratusan. Apa tujuannya sebenarnya para mafia ini? Tidak mencari uang, tapi mencari benda yang berharga. Ternyata salah satu dari mereka membawa kunci dengan nomor khusus untuk membuka deposit. Mereka mulai mencocokkan kunci bank dan kunci pemilik membuka setiap safe deposit box. Setelah Yusuf Khan berkata insya Allah, safe deposit box dengan nomor 407 berhasil terbuka. Nah ini dapat berkah nih si Yusuf Khan, dibantu oleh Allah guys. Nomor 407 merujuk ke komik Marvel Daredevil Marvel Knight tahun 2002 dan komik Daredevil Mayor Fisk 2005. Mereka menemukan sebuah
sebuah berlian indah berwarna jingga oranye dalam kantung perhiasan tersebut yang kemungkinan bernilai jutaan dolar. Itulah yang dituju oleh para perampok-perampok mafia ini ya guys. Berlian berharga. Pihak polisi masih nggak sabaran untuk menerobos masuk mengakhiri sandera ini. Walaupun banyak resiko yang terjadi, tapi polisi nggak mau tahu ya. Dengan waktu yang bersamaan, Matt Murdock muncul dan memberikan berlian tersebut sebagai umpan kepada bos perampok. Bersamaan juga dengan pihak polisi yang hendak menyelamatkan sandera dengan memberikan tembakan gas air mata dan ledakan. Terjadi chaos banget di sini. Pihak perampok yang sudah mendapatkan berlian hendak kabur dan para sandera yang kucar-kacir berlarian. Matt pun menyerang beberapa perampok untuk bisa ditangkap oleh polisi dan berusaha untuk mendengarkan si biang keroknya ini ya, atau bos mereka yang kabur dan berganti baju polisi untuk mengelabui orang-orang. Tapi pendengaran Matt ini sangat sensitif dan ia bisa nge-tracking si bos mafia tersebut. Ternyata bos mafia itu memberikan berlian ke salah satu wanita sandera di bank tadi yang ternyata komplotan mereka, yaitu si wanita nyentrik tadi ya guys, untuk diserahkan kepada Luka, komplotannya juga. Matt terus memburu si ketua perampok mafia ini hingga sampailah Matt Murdock menemukannya, menyerangnya, mematahkan kakinya dan melukai wajahnya. Terlihat Matt Murdock menendangnya sampai pingsan dan gak sadarkan diri. Matt Murdock di sini pakai topeng berwarna merah ya guys. Ternyata wanita nyentrik komplotan itu setelah membuka yang dikasih oleh mafia perampok tadi adalah permen. Ternyata Matt Murdock ini ada plot twist di sini. Yang ia lemparkan di awal tadi bukanlah berlian melainkan permen yang memiliki warna yang sama sehingga terkecoh ya guys. Akhirnya berlian pun berhasil diselamatkan dan Matt Murdock berhasil menyandera si mafia tersebut dan juga tidak ada korban jiwa di sini. Sehingga kejadian hari itu aman ya guys. Esoknya Matt Murdock kembali datang ke bank untuk menemui Yusuf. Yusuf pikir Matt Murdock ingin mengajukan pinjaman lagi, tapi ternyata di sini Matt Murdock hanya ingin ngecek keadaannya si Yusuf Khan, membuat Yusuf Khan merasa berterima kasih besar sekali kepada Matt Murdock yang telah menyelamatkan dirinya. Yusuf Khan pun berusaha untuk mengundang Matt Murdock untuk makan malam di rumahnya di New Jersey untuk bertemu dengan istrinya Muneba dan anaknya Kamala Khan yang terkenal itu. Matt Murdock pun terasa senang dan menyetujui untuk datang makan malam di rumah mereka. Matt Murdock pun berkata kepada Yusuf Khan, berliannya kemana? Yusuf berkata berliannya hilang dan tidak ada di sini. Sambil tertawa, Matt Murdock memakan permen yang ada di toplesnya Yusuf Khan. Ia langsung pergi meninggalkan Yusuf. Yusuf pun terkejut, ternyata di toples permen tersebut ada berlian yang berwarna sama dengan warna permennya. Ia mengetahui bahwa Matt Murdock lah selama ini yang mengamankan berlian itu ya guys. Dan akhirnya episode 5 ini pun berakhir. Oke, jadi khusus episode ke-6 kali ini kita melihat ya teman-teman bagaimana korban dari Muse ini yang seorang psikopat. Jasad-jasad dari korbannya itu yang sudah 60-an ditemukan oleh petugas sanitasi atau petugas kebersihan. Muse juga menghiasi kota New York dengan grafiti dan mural art yang mengkritik pemerintahan dari Wilson Fisk. Yang aku suka di sini ada Easter egg dari BB Report yang dilakukan BB Urich, yaitu Swordman. Swordman ini pernah muncul di series Kate Bishop, yaitu Jacques Jack. Aku nggak tahu ya cara pronounce yang benar. Yang penting ini adalah Swordman, karakter yang sama yang muncul di series Hawkeye ketika bertemu dengan Kate Bishop. Terlihat juga di sini Matt Murdock yang sedang berdoa untuk Foggy Nelson temannya di tempat Dr. Heather Glenn. Tetapi di sini terlihat bahwa Dr. Heather ini sangat tertarik ya untuk mewawancarai para vigilante khususnya Frank Castle Punisher maupun Daredevil, di mana ia ingin bertanya tentang perspektif dari para vigilante ini, kenapa mereka menggunakan topeng dan kenapa mereka menyembunyikan identitas mereka. Apakah mereka senang jika identitasnya tersembunyikan dan melakukan kegiatan-kegiatan gila seperti vigilante tersebut, atau apa nih? Karena memang Dr. Heather ini adalah seorang psikologis, jadi dia sangat tertarik ya, dan ini membuat Matt Murdock ini bingung. Penemuan mayat oleh petugas sanitari kota New York ini langsung diadukan kepada Mayor Wilson Fisk. Petugas tersebut datang langsung ke kantor Wilson Fisk dan mengabarkan informasi ini. Gempar semuanya ya teman-teman, karena menurut petugas kebersihan ini yang juga membersihkan bekas cat grafiti di tembok-tembok kota New York itu terkontaminasi darah. Jadi Muse itu menggunakan darah manusia asli untuk dicampur ke catnya dan mulai membuat mural art dan grafiti. Benar-benar psikopat banget ya. Wilson Fisk yang mendengar hal ini langsung tertegun dan menyuruh untuk memanggil inspektur polisi, ketua polis,
Gallo untuk bertemu dengannya dan membahas permasalahan ini ya, karena ini menyangkut keamanan masyarakat kota New York. Kembali ke kantor firma hukum Matt Murdock dan Kirsten McDuffie. Di sini mereka membahas tentang bagaimana mereka bisa survive hingga sampai saat ini. Ketika mereka tengah membahas sebuah kasus, ponakannya Hector Ayala datang, di mana Angela de Torres di sini meminta kepada Matt Murdock untuk menginvestigasi sebuah tempat yang memang menjadi tujuan utama dari Hector Ayala ini. Ketika ia hendak menginvestigasi tempat orang-orang banyak hilang gitu ya, tetapi terlihat di sini Matt Murdock tidak mau berhubungan lagi dengan hal seperti itu atau vigilante, dan mengarahkan Angela untuk menelepon polisi. Angela tidak mau berhubungan sama polisi karena ia tahu polisilah yang membunuh pamannya Hector Ayala. Ia sudah tidak percaya. Ia pun kecewa ya, karena Matt Murdock tidak mau membantunya untuk menginvestigasi wilayah tempat orang-orang itu pada hilangnya sebuah trek kereta api yang terbengkalai, jalur kereta api gitu yang jadi sarangnya si Muse. Terlihat di sini Angela del Toro sangat berani ya teman-teman, dan selalu memegang teguh kalimat-kalimat bijak dari Hector Ayala sebagai White Tiger untuk menjadi orang yang bisa membantu dan adil serta bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Angela del Toro pun pergi meninggalkan Matt Murdock. Scene pun berpindah ke kantor Wilson Fisk, di mana hal ini dibahas dengan Ketua Direktur Inspektur Gallo serta Detektif Angie Kim. Mereka menganalisa setiap mural art yang dibuat oleh seorang bernama Muse ini mengandung dan terkontaminasi darah manusia, dan sudah dicek DNA-nya ada 5 DNA berbeda dari cat tersebut ya guys. Dan laporan orang hilang juga meningkat hingga sampai 60. Benar-benar totally chaos, kacau banget. Wilson Fisk pun meminta semua orang yang ikut rapat terkait masalah ini untuk dirahasiakan agar tidak terjadi panic attack kepada para masyarakat. Dan Wilson Fisk juga berkata bahwa ia hendak membuat sebuah grup baru yang akan membantu Inspektur Gallo serta kepolisiannya ini. Scene pun berpindah di malam hari ketika Muse itu sedang menggambar di dinding gitu ya guys. Ia didatangi oleh 2 orang wanita yang hendak meminta foto kepada dirinya. Ini sama dengan panel komik di Daredevil, di mana Muse mau diajak selfie oleh 2 orang wanita tersebut, tapi mereka berdua langsung dibunuh. Malamnya ada sebuah gala dinner bersama dengan pejabat-pejabat di kota New York, di mana Vanessa Fisk dan Wilson Fisk ini akan berpasangan ke malam perayaan pesta makan antar pejabat itu. Tetapi sebelumnya Wilson Fisk dan Vanessa membahas tentang bagaimana para mafia yang sudah tidak mau menuruti Wilson Fisk lagi, seperti Luca, Victor, mereka terus tidak ingin membayar debt atau hutangnya yang sudah dikenakan bunga langsung oleh Wilson Fisk. Tetapi Vanessa di sini kembali mengingatkan bahwa setiap jalan yang ditempuh dan diabaikan oleh Wilson Fisk serta ia memilih jalan lain, maka jalan yang satunya akan terlepas. Sama aja ketika Wilson Fisk menjadi mayor wali kota New York, maka ia juga tidak akan pernah bisa mengendalikan lagi orang-orang mafia atau dunia gelap gitu ya guys, karena Wilson Fisk sudah menjadi wali kota New York. Banyak juga orang-orang pada pesta malam itu yang meremehkan program-program kerja dan pengembangan industri yang hendak dilakukan oleh Wilson Fisk, bahkan sampai mengancam. Tapi karena dia menahan diri untuk tidak menjadi kingpin, akhirnya ia menerima kritikan dan masukan itu. Aku juga suka di sini ketika Wilson Fisk berbincang-bincang dengan The Swordman, yaitu Jacques Jack, tentang bagaimana mengakhiri para vigilante ini. Jacques Jack ini tadi yang jadi Swordman dan direkam orang ya teman-teman. Di versi Hawkeye, ia belum terlihat jelas kemampuan pedangnya sebagai swordsman. Percakapan antara Jack dan juga Wilson di sini membahas tentang bagaimana memusnahkan para vigilante agar tidak berbuat onar dan berbuat sesuka hati. Tetapi menurut Jack itu sangat susah karena vigilante juga berperan dalam kebaikan mengamankan rakyat sipil. Kembali ke kantor firma hukum Matt Murdock, di sini ia mendapatkan informasi baru dari Officer Cherry. Pembahasan rapat di tempat Wilson Fisk itu ternyata bocor juga ya. Cherry di sini memberitahukan kepada Matt Murdock bahwa ada 60 orang yang hilang jasadnya serta adanya orang psikopat gitu di kota New York. Tetapi Cherry menyarankan Matt Murdock untuk tidak ikut campur, biarkan polisi dan pihak kepolisian yang menangani hal ini. Wilson Fisk yang sedang berpesta malam itu mendapatkan panggilan darurat. Ternyata ada update tentang kasus psikopat itu. Ternyata terjadi lagi sebuah pembantaian pembunuhan 2 orang wanita di depan mural art gitu guys. Dan ini membuat Wilson Fisk tambah geram. Ia langsung ngeset meeting dengan Inspektur Gallo dan memberikannya sebuah proposal anggota profile yang dipilih langsung oleh Wilson Fisk untuk join dan gabung ke sebuah kelompoknya, Anti Vigilante Task Force, yang akan membantu pihak kepolisian di
Direktur Gallo di sini agar bisa maksimal ya guys. Akhirnya segera Wilson Fisk bersama bawahannya pergi ke sebuah gudang atau tempat parkiran mobil gitu, mengumpulkan banyak anggota polisi di sini yang akan menjadi anti-vigilante task force. Termasuk ini officer-officer kepolisian yang beberapa episode yang lalu terlihat ya guys. Ternyata di sini Wilson Fisk memilih orang-orang yang berpotensi dan bertalenta serta memiliki bakat di kepolisian, tetapi mereka kayak dikeluarkan atau diberhentikan karena melakukan sesuatu yang baik gitu ya, kayak membantu kasus gitu ya teman-teman. Mereka akan mendapatkan logo resmi mereka, yaitu tengkorak putih yang diambil atau dicontek dari logo Punisher. Terlihat di sini scene berpindah ke basement sebuah jalur kereta api yang terbengkalai, di mana Angela Del Toro ini bebal banget, dia masih tetap menginvestigasi sendiri. Tanpa diketahui ia diserang Muse dan ia langsung dibawa gitu ya guys. Matt Murdock yang sedang berada di rumahnya mendapatkan telepon dari bibi Angela Del Toro, berkata bahwa Angela nggak pulang-pulang tadi, izinnya pergi ke tempat Matt Murdock. Tetapi Matt pun langsung tanggap ya untuk menyelamatkan Angela. Ia mau nelpon 911 pun tidak jadi ya teman-teman. Matt pun mau nggak mau harus memakai mantelnya lagi sebagai seorang Daredevil. Terlihat di sini Muse sudah menyuntik dan membuat Angela Del Toro itu pingsan serta menancapkan suntikan selangnya untuk menguras darahnya si Angela Del Toro ini ya. Ia pun hampir mati. Untungnya Matt Murdock Daredevil datang dengan tepat waktu menyerang Muse. Terjadi adegan pertarungan koreografi yang keren banget, aku suka ya teman-teman. Tetapi di sisi lain, di scene lain, ternyata Wilson Fisk itu sedang menyiksa selingkuhannya si Vanessa ya. Adam diberikan senjata kapak, sedangkan Wilson Fisk dengan tangan kosong berhasil memukulin dan menyerang si Adam guys. Begitupun dengan Matt Murdock yang juga berhasil dan bertarung mati-matian dengan Muse di sini. Ia hampir membunuh Muse dengan menggantungnya, tetapi ia tahu bahwa Angela butuh pertolongan lebih cepat dan lebih dekat. Akhirnya Matt Murdock pun berhasil mengalahkan Muse, tapi Muse berhasil kabur. Tetapi Matt lebih berbangga karena ia bisa menyelamatkan Angela Del Toro, tidak seperti temannya dahulu yang tidak bisa ia selamatkan. Di sini Muse berhasil kabur ya teman-teman, dan Daredevil Matt Murdock berhasil menyelamatkan Angela Del Toro. Sedangkan Wilson Fisk juga berhasil mengalahkan dan buat babak belur si Adam ini yang tidak tahu terlihat masih hidup atau enggak si Adam. Tapi yang jelas Kingpin atau Wilson Fisk versi series ini lebih besar ya guys. Aku suka sih sinematik paralel antara Wilson Fisk dan juga Daredevil Matt Murdock, di mana malam itu mereka sama-sama mukulin orang ya, untuk melampiaskan kekesalan, kepedihan, kesedihan, serta rasa bersalah mereka selama ini yang menghantui baik Matt Murdock maupun Wilson Fisk. Episode kali ini ngikutin peristiwa di episode sebelumnya, di mana Daredevil akhirnya memakai mantel Daredevil kembali dan menyelamatkan Angela Del Toro dari serangan Muse. Muse pun berhasil kabur, teman-teman. Di sini akhirnya Mayor Kingpin pun mendapatkan informasi bahwa Angela Del Toro ini diselamatkan Daredevil dan Daredevil kembali menjadi vigilante di kota New York. Nah, raut wajah dari Kingpin atau Mayor Wilson Fisk ini langsung berubah, teman-teman, karena ia sangat anti banget dengan Daredevil. Walaupun yang dilakukan Daredevil ini sama untuk memburu Muse, permasalahan di kota New York yang juga sedang hendak diselesaikan oleh Wilson Fisk. Terlihat di rumah sakit, Angela Del Toro di sini masih terngiang-ngiang dan bermimpi buruk terkait penyekapan dan penyerangan yang dilakukan Muse episode yang lalu. Matt Murdock pun mandi di tempat rumah dari Dr. Heather Glenn, seperti masih menyesali gitu ya, mengapa ia tidak cepat menyelamatkan Angela Del Toro. Di sini Dr. Glenn ikutan mandi sama si Bang Mamat ya teman-teman. Bener-bener deh, ini scene-nya tuh 18+++ banget nih guys. Dr. Glenn juga terkejut melihat memar yang ada di sekujur tubuh dari Matt Murdock yang merupakan memar baru ia dapatkan. Mereka pun berpelukan dan berciuman di shower tempat mandi ini teman. Setelah mandi, terlihat Matt Murdock bersiap dengan memakai setelan jasnya. Dr. Heather Glenn juga mempertanyakan kepada Matt Murdock terkait memar dan luka-luka yang sering ia dapatkan ketika Matt pergi keluar. Dan ini adalah luka yang baru. Dr. Heather Glenn juga mempertanyakan terkait luka yang didapati Matt beberapa waktu sebelumnya. Apakah ini adalah tindakan Matt yang berusaha untuk menyakiti diri sendiri karena trauma masa
lalu karena terkait kematian teman seperjuangannya di firma hukumnya seperti Foggy Nelson dan Karen Page. Tapi tentu yang membuat trauma lebih ke Foggy Nelson karena dia mati ya. Cuman kalau untuk Karen Page, hubungan mereka jadi renggang dan hilang gitu. Hal ini ternyata diketahui oleh Dr. Glenn, teman-teman, membuat Matt Murdock di sini seperti merasa bersalah kepada Dr. Glenn karena membuatnya khawatir. Mereka di sini sudah saling cinta ya guys. Dan Dr. Glenn berusaha untuk membantu Matt menyembuhkan traumanya yang masih terus menghantui di dalam dirinya dan bisa saja meledak sewaktu-waktu. Tindakan Matt Murdock yang berusaha untuk menyakiti diri sendiri tidak dibenarkan oleh Dr. Glenn di sini. Tapi Matt Murdock meyakinkan kepada Dr. Glenn bahwa semuanya tidak ada hubungan dengan masa lalunya. Tentu di sini posisinya Dr. Glenn belum mengetahui ya pekerjaan asli, pekerjaan sampingan Matt Murdock yang seorang Daredevil's Hell's Kitchen. Mereka pun tertawa bersunda gurau di akhir dari percakapan deep talk tersebut ya guys. Matt dan Dr. Glenn mengungkapkan rasa cinta mereka masing-masing berpelukan dan Matt sekilas langsung meraba wajah dari Dr. Glenn dari mulai hidung, kelopak mata hingga pipinya gitu ya guys untuk mengingat wajah orang yang dicintainya. Scene pun berpindah ke kantor firma hukum Matt Murdock dan McDuffie, di mana ternyata di sana Agent Cherry itu sudah menunggu Matt Murdock. Mereka pun berbicara secara sembunyi-sembunyi di belakang McDuffie, membuatnya seperti merasa diasingkan. Matt menceritakan bagaimana aksi heroiknya menyelamatkan Angela Del Toro dari Muse dan menemukan lair atau markas dari Muse itu sendiri. Dan ini membuat Agent Cherry merasa khawatir karena harusnya Daredevil atau Matt Murdock ini tidak terikut lagi dalam kegiatan-kegiatan ketika Wilson Fisk sudah menjadi mayor atau wali kota New York. Namun di sini Matt Murdock tidak menuruti Agent Cherry karena ia harus menyelamatkan si Angela Del Toro itu. Dan ini menarik banyak perhatian bahwa Daredevil sudah kembali lagi ya setelah hilang hampir setahun lebih. Matt Murdock juga menginformasikan kepada Agent Cherry untuk terus menyelidiki tentang terkait kasus dari pembunuhan berantai Muse ini. Kekhawatiran Agent Cherry ini ditanggapi santai aja oleh Matt Murdock. Adegan pun berpindah ke kantor wali kota New York Wilson Fisk, di mana di sini Wilson Fisk masih merasa panik, merasa kesal dan merasa dilangkahi oleh tindakan Matt Murdock yang kembali menjadi Daredevil dan Vigilante. Ia menceritakan kepada bawahannya Buck bagaimana selama 10 tahun Matt Murdock atau Daredevil ini menghancurkan bisnis, menghancurkan kerajaan yang ia buat ya teman-teman. Nah ini merujuk ke cerita dari Netflix Daredevil season 1, season 2, season 3 ya teman-teman. Bagaimana dinamika pertarungan dan dinamika hubungan rival antara Kingpin dan juga Daredevil ini di dunia nyata. Matt Murdock yang menghancurkan kerajaan yang dibangun mafia, kriminalitas, bisnis oleh Kingpin ini yang mengefek ke dirinya itu ya guys. Dan kembalinya Daredevil ini tidak bisa dibenarkan walaupun apa yang ia lakukan ini sama sejalan dengan apa yang ingin dilakukan Wilson Fisk untuk memberantas semua permasalahan termasuk permasalahan Muse ini dari kota New York. Wilson pun di sini memerintahkan Buck untuk mempersiapkan peluncuran resmi dari Agent Task Force-nya tersebut dan ia sedang menunggu hasil analisis pihak kepolisian terkait markas dari Muse ini yang hendak mereka temukan. Next terlihat di sini bagian investigasi kepolisian dan Agent Kim ini datang ke markas dari Muse yang berada di bagian basement dekat dengan rel kereta api yang terabaikan jauh dari keramaian gitu guys. Di sini akhirnya mereka menemukan banyaknya darah, mayat-mayat yang digantung, lukisan-lukisan dari Muse baik mural maupun di dalam sebuah perkamen kertas gitu, bagaimana psikopatnya si Muse ini. Namun karena Agent Kim ini teliti, ia pun menemui sebuah bercak darah di sebuah robekan kanvas gitu. Dan ternyata dari situlah mereka akan menemukan identitas dari Muse ini guys. Di sisi lain, Matt Murdock datang ke rumah sakit tempat perawatan Angela Del Toro, di mana di sana ada ibunya yang menunggu bersamanya. Dan Matt Murdock ingin ngecek ya kesehatan si Angela Del Toro ini yang semakin membaik walaupun masih sekarat guys. Angela berkata bahwa ia diselamatkan oleh Daredevil. Ia melihat sekilas Daredevil yang berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Ia harapannya sudah putus ya. Harapan Angela ini tidak ada ya teman-teman, karena apa yang dilakukan Muse ini harusnya sudah diberantas oleh polisi dan ia tidak punya kepercayaan lagi dengan polisi. Tetapi Matt Murdock meyakinkan bahwa akan ada yang menegakkan keadilan dan jujur selain polisi. Tetapi ia mengingatkan Angela untuk tidak mendekati Muse atau mencari gara-gara lagi ya guys, karena ini terkait keselamatannya. Scene berpindah di bagian pelabuhan
perselingkuhan di mana bertemu secara sembunyi-sembunyi Vanessa Fisk dan pihak dari mafia yang sulit mereka kendalikan, yaitu si Luka, di mana Luka di sini tidak ingin membayar debit atau hutang yang ditagihkan kepadanya dari Wilson Fisk. Ia juga berkata akan mengkudeta si Wilson Fisk ini dan meminta bantuan dan dukungan dari Vanessa. Di sini terlihat Vanessa kayak mau membantu si Luka ya teman-teman. Tapi padahal Vanessa punya rencana lain untuk si Luka ini yang selalu membangkang terhadap dirinya dan suaminya Wilson Fisk. Beralih ke tempat konsultasi dari Dr. Glenn, ternyata ia menemui kliennya, seorang lelaki muda yang bernama Bastian Cooper atau Bastian Cooper. Nah, si Bastian Cooper inilah Muse sesungguhnya ya teman-teman. Jadi dia di sini memang psikopat banget, tetapi dia dari kalangan anak-anak orang kaya. Di sini seperti biasa Dr. Heather Glenn itu mendengarkan curhatan, cerita, dan sesi konsultasi dari Bastian Cooper ini kepada Dr. Heather Glenn. Bastian juga berkata bahwa yang mengimajinasinya selama ini menjadi Muse itu ya karena si obsesinya terhadap Dr. Heather Glenn ini. Tulisan-tulisannya, bukunya terkait psikologi dan juga pengembangan diri self-development menjadi ide dan motivasi Bastian Cooper menjadi Muse guys. Benar-benar gila ya, psikopat banget. Di sisi lain, Agent Kim langsung memberikan laporannya, analisisnya terhadap bukti-bukti yang ia temukan dari sarang atau markasnya Muse ini ya kepada Wilson Fisk. Agent Kim menceritakan bagaimana mereka menemukan identitas di balik Muse itu, yaitu Bastian Cooper. Karena dari kanvas yang ia temukan, ada bercak darah itu adalah kanvas paling mahal gitu ya, dan hanya beberapa toko yang menjual kanvas lukisan itu teman-teman. Dan dari beberapa toko tersebut yang membeli akhir-akhir minggu ini hanyalah 11 orang. 10 orang sudah ditemui dan semuanya punya alibi yang kuat bukan sebagai pelaku. Tetapi satu orang yang sulit ditemui dan belum bisa dilacak oleh Agent Kim ialah Bastian Cooper. Bastian Cooper ini berasal dari anak orang kaya dan pernah terlibat dan banyak sekali pembunuhan di masa lalunya, termasuk membunuh mentor atau pelatih taekwondonya itu ya guys. Wilson Fisk yang mendengar laporan dari Agent Kim ini merasa bangga dan senang karena ia sudah mendapatkan banyak informasi dari pihak kepolisian untuk menangkap Muse ini dan menyuruh Agent Kim untuk menyerahkan semuanya kepadanya karena ia akan menyuruh Anti-Vigilante Task Force atau Force, kelompok yang ia bentuk untuk memburu Muse. Dr. Heather Glenn masih belum curiga kalau Bastian Cooper ini adalah psikopat Muse. Ia terus menceritakan kisah-kisahnya hingga ia mimisan gitu dan menggunakan darahnya untuk menggambar topeng dari Muse itu ya, membuat Dr. Heather Glenn pun ketakutan karena ia sudah merasa bahwa obsesi dan jiwa psikopat, jiwa pembunuh dari Bastian Cooper ini sudah terlihat gitu ya. Dr. Heather Glenn berusaha untuk kabur dari kantornya, namun segera Bastian Cooper menangkapnya dan memukul Dr. Heather Glenn. Adegan pun berpindah ke Anti-Vigilante Task Force Wilson Fisk yang ternyata sedang berada di markas Muse itu dan melihat banyak barang bukti. Daredevil Matt Murdock datang untuk melihat bukti-bukti yang lainnya yang bisa ngelit dia, menuntun dia kemana sebenarnya Muse ini pergi dan kabur guys. Ia melihat banyak gambaran dan mural art dari Muse dan akhirnya fokus Matt Murdock tertuju kepada beberapa perkamen atau gambar dari orang yang sama gitu yang ternyata muka dari Dr. Heather Glenn. Matt Murdock bisa menggunakan indera perabanya untuk mengetahui gambar siapa di atas kertas tersebut dengan tangannya karena ia pernah meraba wajah dari Dr. Heather Glenn itu ya teman-teman. Dan Matt Murdock pun sadar bahwa sebenarnya tujuan utama dari Muse ini ialah untuk membunuh Dr. Heather Glenn sebagai korban berikutnya, korban paling utama yang diinginkan oleh Muse dari jiwa psikopatnya tersebut. Matt Murdock langsung pergi ke tempat kerja Dr. Heather Glenn untuk menyelamatkannya ya, yang tadi dia sudah diserang oleh Bastian Cooper. Pihak Anti-Vigilante Task Force juga mengerahkan kepolisian untuk pergi ke tempat Heather Glenn setelah mengetahui gambar-gambar yang dibuka oleh Daredevil itu ya teman-teman, menampilkan wajah Dr. Glenn, lukisannya banyak banget di mana-mana. Dr. Heather Glenn pun terbangun setelah ia diserang oleh Muse. Tangannya sudah terikat dan Bastian Cooper itu sudah memakai topeng dan kostum Muse-nya itu. Ia menggenggam pisau dan juga jarum suntik untuk mengambil darah dari Heather Glenn ini. Dr. Heather di sini ketakutan banget dan bersedih teman-teman, sedangkan Muse sangat menikmati kegiatan psikopatnya itu ya. Ia menyuntikkan jarum dan mengambil darah Dr. Heather Glenn dan melukai tangannya, menyayatnya dengan pisau gitu. Belum selesai ia menyiksa Dr. Glenn, ternyata banyak mobil polisi sudah mengepung di tempat apartemen kantor Dr. Heather Glenn ini, membuat Muse pun panik dan bingung. Tetapi ia segera
melakukan penyerangan selanjutnya kepada Dr. Heather Glenn dengan memakai kain putih gitu untuk menggambar memakai darah si Dr. Heather Glenn ini ya. Benar-benar ya teman-teman. Hampir saja Dr. Heather Glenn di sini disakiti lagi. Ia berusaha kabur juga nggak bisa. Ia juga melawan dan menyerang Muse juga gagal terus. Dr. Heather Glenn pun diserang dan dilempar badannya ke lantai oleh Muse ini dengan membabi buta. Akhirnya Daredevil Matt Murdock datang berayun dan menghancurkan jendela masuk untuk menyelamatkan Dr. Heather dan menyerang Muse. Terjadi pertarungan yang seru banget di sini antara Muse dan Daredevil. Pertarungan habis-habisan ya teman-teman. Matt Murdock pun terkena sayatan, begitupun dengan Muse yang terkena luka dari senjata Daredevil. Untung saja ada Daredevil di sana. Pertarungan pun didominasi dan dikuasai oleh Daredevil sehingga Muse pun di sini terkena serangan dan terkena sayatan gitu, dia kayak pingsan gitu. Segera Dr. Heather Glenn menggunakan pistol yang dipegang Muse untuk menembak dirinya sampai 3 kali di bagian dada. Aku nggak tahu dia di sini mati atau nggak, tapi terlihat dia mati sih ya guys ya. Namun ternyata darah dari Dr. Glenn ini sudah habis itu dan dia kehilangan banyak darah. Matt Murdock di sini segera berusaha untuk menyelamatkan dan menstabilkan Dr. Heather Glenn sebelum para anggota polisi dan para anggota anti-vigilante task force itu datang. Jadi di sini Daredevil udah langsung menyerang Muse duluan. Jadi ketika kelompok anti-vigilante task force datang, Dr. Heather Glenn di sini sudah stabil dan akhirnya dia nggak jadi mati guys. Wah, kalau beneran mati ini pasti benar-benar kena mental banget ya si Bang Mamat. Dan Muse, ia mati dengan bercucuran darah yang mengenai kanvas atau kain putih yang hendak ia gambar dengan darahnya Dr. Glenn. Wilson Fisk pun datang ke TKP tempat pertarungan antar Daredevil, Muse, dan Dr. Heather Glenn dan berkata bahwa umumkan ke pihak pers bahwa sebenarnya yang menangkap Muse ini adalah anti-vigilante task force yang dibentuk oleh Wilson Fisk ke awak media. Akhirnya banyak ya pemberitaan di media bahwa yang menghentikan Muse itu adalah anti-vigilante task force, bukan Daredevil, teman-teman. Matt Murdock datang ke rumah sakit di mana Dr. Heather Glenn dirawat dan ia masih kayak trauma gitu. Di sini Dr. Heather masih belum tahu ya kalau Daredevil itu adalah Matt Murdock karena ia seperti mengingat bahwa Daredevil itu memanggil namanya. Kelihatan banget di sini bahwa Dr. Heather sangat trauma banget ya guys dan masih sekarat sama seperti Angela Del Toro. Pemberitaan di TV media pun memperlihatkan bagaimana Wilson Fisk menangkap Muse dan memamerkan topengnya itu serta kelompok yang ia bentuk anti-vigilante task force, teman-teman, sebagai garda terdepan untuk menghentikan para anti-vigilante ini main hakim sendiri. Dan akhirnya episode ke-7 ini ditutup ya dengan Vanessa Fisk yang menginformasikan mafia Luka untuk menyerang dan membunuh Wilson Fisk. Padahal itu adalah jebakan ya untuk membunuh Luka itu sendiri, di mana Wilson Fisk sudah menunggu untuk membunuh Luka yang tidak mau menurutinya. Dan akhirnya Wilson Fisk di sini masih menggunakan cara-cara kotor ya guys. Melanjutkan episode kemarin teman-teman, di mana Matt Murdock berhasil mengalahkan Muse dan membunuh Muse serta menyelamatkan Dr. Heather Glenn, serta terbentuknya secara resmi anti-vigilante task force buatan Mayor Wilson Fisk yang ngeklaim bahwa mereka lah yang menyelamatkan Dr. Heather Glenn dan membunuh Muse, padahal itu semua adalah karena bantuan Daredevil. Scene awal opening episode 8 ini dibuka dengan bunga mawar berwarna biru yang berada di tempat penjaranya Poindexter atau Bullseye. Simbol awal dari bunga mawar berwarna biru ini memiliki banyak makna ya teman-teman. Salah satunya ialah misteri dan hal yang belum terungkap. Nah, ini mungkin merujuk kepada plot twist yang akan terjadi dengan karakter si Bullseye ini yang akan terungkap di episode berikutnya, episode terakhir. Bullseye pun dikeluarkan dari penjara khusus, digabung dengan para napi lain di penjara umum. Nah, di sini ia akan dipukulin ya guys. Next, adegan berikutnya di sini memperlihatkan bagaimana Wilson Fisk mengajak Vanessa ke tempat proyek pemekaran pelabuhan Red Hook-nya tersebut yang akan segera dimulai. Jadi ini memang dipercepat ya program dari Wilson Fisk ini. Vanessa pikir ia hendak diajak untuk melihat-lihat di pelabuhan. Ternyata tidak. Wilson Fisk mengajak Vanessa ke tempat lain, yaitu untuk mengunjungi Adam, mantan pacarnya yang ia sekap itu ya oleh si Wilson. Scene juga memperlihatkan di sini bagaimana hubungan antar Matt Murdock dan Dr. Heather Glenn itu nggak baik-baik aja, di mana Dr. Heather membenci para vigilante termasuk Daredevil yang menyelamatkannya, sedangkan Matt Murdock ialah
vigilante dan Daredevil yang menyelamatkan orang yang dicintainya si Dr. Heather Glenn ini. Jadi mereka punya dua perspektif pandangan berbeda terhadap para vigilante yang main hakim sendiri ini. Dr. Heather juga masih trauma karena ia yang membunuh Muse dengan pistolnya. Matt mencoba meyakinkan Dr. Heather bahwa vigilante itu baik, Daredevil itu baik. Tapi tetap ya, ia memandang bahwa orang-orang di balik topeng itu sama aja penjahatnya ya teman-teman. Tiba-tiba bawahan Wilson Fisk itu datang ke apartemen Dr. Heather Glenn dan membuat terkejut Matt Murdock yang mengetahui bahwa Dr. Heather ini ada hubungannya dengan Wilson Fisk yang memang sebelumnya adalah kliennya ya teman-teman, mengundang Dr. Heather pada pesta perjamuan makan malam gitu. Dan ini membuat Matt Murdock sedikit marah karena dia nggak tahu guys sebelumnya bahwa Heather Glenn juga tidak nge-share Wilson Fisk adalah salah satu kliennya pada sesi terapi psikologisnya itu ya. Matt pun di sini menolak ajakan Dr. Heather Glenn untuk ikut dengannya ke pesta perjamuan wali kota New York itu. Jadi di sini Matt Murdock dia masih sangat cemas dan juga was-was, tetap waspada terhadap Wilson Fisk ini ya teman-teman. Ia pun meninggalkan Dr. Heather Glenn karena ia ada urusan dengan kantor firma hukumnya bersama Kirsten McDuffie. Berpindah ke scene Vanessa dan Wilson Fisk yang sudah sampai di basement penyekapan si Adam tersebut. Vanessa pun dihadapkan oleh dua pilihan di sini untuk memilih dua barang, yaitu kunci membebaskan Adam dari penjaranya atau pistol membunuh mengakhiri si Adam. Karena Wilson tidak bisa mengakhiri Adam, jadi si Vanessa ini dihadapkan dua pilihan oleh Wilson Fisk ya. Dan yap, kita sudah tahu bahwa Vanessa akan memilih pistol dan membunuh Adam itu sendiri karena ia sudah tahu ya, apapun yang ia pilih, Wilson Fisk tetap akan membunuh si Adam. Jadi Vanessa di sini udah tahulah sifat dari suaminya sendiri yang pasti tetap akan membunuh si Adam itu ya. Di episode kali ini aku melihat bagaimana banyak dari karakter-karakter Born Again di Daredevil ini harus memilih beberapa keputusan yang pastinya akan memiliki dampak cerita yang berbeda gitu ya teman-teman terhadap hasil akhir dari konflik yang terjadi. Jadi menurut aku episode kali ini tuh sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Lebih kelas aja gitu ya. Lebih kerasa kreativitas dari penulisan cerita dan storynya. Lebih artistik gitu ya guys. Vanessa langsung menembak dan membunuh Adam dengan 3-4 kali tembakan ke badan dan kepalanya. Wilson pun akhirnya berpelukan dengan Vanessa dan mereka memperbaiki hubungan masa lalu tersebut dan menyambut hubungan mereka yang baru. Akhirnya di sini Matt Murdock bertemu dengan Kirsten McDuffie mendapatkan informasi terbaru terhadap Poindexter yang ternyata sudah dipindah penjaranya, nggak di penjara khusus, digabung dengan napi lain. Yang pastinya ini akan menyusahkan Poindexter karena ia akan diserang napi lainnya. Dan juga Kirsten menginformasikan kepada Matt Murdock bahwa Poindexter atau Bullseye itu menginginkan untuk bertemu dengan Matt Murdock untuk berbicara ya guys. Dan ini membuat Matt Murdock ini tidak fokus membuka kembali luka lamanya terhadap kematian Foggy Nelson. Sebenarnya sih ada Easter egg ya teman-teman di episode yang lalu, di mana Foggy Nelson itu di versi komik pernah memalsukan kematiannya. Jadi ia seolah-olah mati padahal ia belum mati. Di scene episode pertama ketika Matt, Karen dan Foggy keluar dari kantornya, terlihat seri nomor 468. Nah ini Easter egg-nya. 468 itu adalah isu komik Daredevil berjudul The Secret Life of Foggy Nelson, di mana Foggy Nelson memalsukan kematiannya. The Death of Foggy Nelson yang ternyata prank atau hanya tipuan dari Foggy Nelson aja. Nah ini aku nggak tahu ya, apakah ngikutin alur cerita kematian Foggy yang bohongan atau tipu daya itu atau enggak ya. Di kantor wali kota, Wilson Fisk menunjuk Daniel sebagai kaki tangan pada komunikasi dengan para dewan. Daniel kini memiliki kuasa di atas dari semua pekerja di kantor wali kota. Di kantornya Matt Murdock tidak fokus, bahkan menolak klien yang berbohong kepadanya ingin meminta bantuan firma hukum. Kirsten McDuffie di sini mengkhawatirkan tentang Matt Murdock yang masih berpikiran tentang apa yang ia ucapkan terhadap Poindexter itu ya. Terlihat bagaimana Matt Murdock di sini merasakan pertentangan batin terhadap apa yang ia lakukan dalam membela keadilan dan kebenaran yang tidak pernah membuahkan hasil yang baik. Seperti ia yang membela Foggy Nelson tetapi akhirnya mati juga. Hector Ayala yang ia bela di persidangan dibunuh juga, dan di mana ia harus mendapatkan klien yang malah berbohong untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan dari segi idealismenya Matt Murdock ini ya. Jadi sehingga di sini terlihat bagaimana Matt Murdock ini memang menjadi seorang pengacara bukan hanya sebagai profesi saja, tetapi punya call atau panggilan dari dirinya. Matt Murdock kembali ke tempat bar Josie's Bar, tempat Foggy Nelson mati di sini ya, dan langsung bertemu dengan Josie di sini. Agen Cherry datang untuk mengawasi Matt Murdock atas perintah Kirsten McDuffie. Terdapat Easter egg dan juga hal yang baru terungkap di sini.
sini, di mana Foggy Nelson ternyata sebelum kematiannya itu kan meminum sebuah bir yang limited edition gitu ya, untuk merayakan bahwa ia memenangkan kasus Dambeni, di mana Matt Murdock berkata ternyata Foggy Nelson ini tahu ia akan menang dan merayakan minum bir Irlandia yang limited edition itu bersama dengan McDuffie di awal episode. Nah, di sini jadi clue yang akan membuka tentang tabir kematian Foggy Nelson menurut Matt Murdock ya, sehingga ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Bullseye di penjaranya dan bertemu dengan Poindexter atau Bullseye itu sendiri. Mungkin ada petunjuk sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa alasan Foggy Nelson harus mati. Ketika bertemu di sini, Poindexter tidak memberikan jawaban yang jujur kepada Matt Murdock. Bahkan ia tidak mau berkata siapa yang sebenarnya menyewanya untuk membunuh Foggy Nelson. Apakah Wilson Fisk atau ada orang-orang pejabat yang lainnya? Tetap ia tidak memberitahukan, membuat Matt Murdock marah dan membenturkan kepala Bullseye ke meja hingga ia berdarah-darah ya teman-teman, dan harus dilarikan ke klinik kesehatan di penjara. Matt pun akhirnya pergi dari sana ya teman-teman, karena tidak mendapatkan hasil apapun. Akhirnya pesta perjamuan makan malam pun dimulai di sini. Banyak banget ya tamu di sini, termasuk Swordsman juga ada ya teman-teman, serta para pejabat serta Bebe Urich dari BB Report yang ikut dalam pesta ini. Terlihat beberapa tamu undangan yang kita lihat di episode yang lalu sepertinya sudah dibungkam oleh Wilson Fisk dan kayak diancam gitu bagi mereka yang tidak mendukung proyek dari pemeliharaan pemekaran pelabuhan Red Hook itu. Terlihat di sini Dr. Heather Glenn masih menghubungi Matt Murdock yang belum datang juga, karena harusnya ia bersama pasangannya yaitu Matt Murdock. Wilson pun di sini memakai baju warna putihnya khas komik akurat ya, dengan Vanessa Fisk yang memakai gaun berwarna merah. Di klinik perawatan penjara, Poindexter ternyata menggunakan giginya yang patah tadi diserang Matt Murdock untuk membunuh polisi dan dokter di sana dan kabur ya teman-teman. Gila sih, keren banget ini guys. Ia langsung mengambil beberapa pisau dan juga gunting dari tempat kesehatan ini untuk menjadi senjatanya dan kabur dari penjara tersebut. Poindexter di sini menyamar menjadi salah satu polisi dan kabur. Akhirnya Matt Murdock di sini sampai di pesta perjamuan makan malam dan bertemu dengan Dr. Glenn. Terlihat percakapan antara Wilson Fisk dan Swordman. Aku males ya ngucapin namanya karena susah banget, jadi kita panggil Swordman aja. Dimana ternyata Wilson Fisk sudah mengetahui identitas Swordman ini dan aktivitas vigilantinya mengancamnya untuk tetap membiayai pendanaan pemekaran pelabuhan Red Hook tersebut. Dan mau nggak mau Swordman di sini sepertinya akan ikut berinvestasi ya guys. Juga diperlihatkan dalam pesta ini bagaimana anti-vigilante task force buatan Wilson Fisk ini sangat semena-mena dan langsung menyerang salah satu waiters di sana yang memfoto Wilson Fisk gitu ya guys. Padahal sudah ada aturan tidak boleh memfoto apapun di pesta. Tangannya langsung digoreng di penggorengan ya oleh para anggota anti-vigilante task force ini. Komisaris kepolisian mencoba menghentikan, tapi ia malah diusir gitu ya, karena ini sudah kerjaan dari task force buatan Wilson Fisk ini yang memang semena-mena. Akhirnya Matt Murdock pun datang di sini pada saat perjamuan makan malam. Adegan berikutnya menarik di sini adalah pesta dansa pun akhirnya dimulai, di mana Wilson Fisk dan Vanessa, tamu undangan lain, Dr. Glenn dan Matt Murdock pun berdansa bersama dan saling tukar pasangan gitu. Di sini masing-masing dari mereka saling memperingatkan satu dengan yang lainnya terhadap kejahatan yang mereka lakukan, termasuk Matt kepada Vanessa teman-teman. Dan tanpa disadari, Poindexter sudah berada di pesta ini ya, menyamar sebagai salah satu polisi menggunakan pistolnya untuk membunuh Wilson Fisk. Ternyata di sini malah Matt Murdock yang menyelamatkan Wilson Fisk. Bener-bener shock banget ya. Matt Murdock pun tertembak dan tidak sadarkan diri teman-teman. Di sini efek dari kameranya keren banget ya. Sebelum Matt Murdock itu mendeteksi adanya tembakan yang hendak mengarah ke Wilson Fisk, rasio dari point of view kamera itu berubah ya, menandakan bahwa kekuatan super hearing, pendengaran supernya Matt Murdock ini bisa mendeteksi peralatan pistol yang hendak ditembakkan beberapa detik sebelum kejadian. Jadi keren banget ini perubahan aspek rasio dari layar kameranya ya teman-teman. Keren sih, aku suka banget editing ini ya, menandakan kekuatan super hebatnya Matt Murdock. Bener-bener di luar nurul banget ya plot twistnya. Kalau semisal Wilson Fisk yang menyewa Bullseye untuk membunuh Foggy Nelson, tapi kenapa di sini Bullseye malah menyerang dan hendak membunuh Wilson Fisk? Dan kenapa malah Matt Murdock di sini dengan sukarela melindungi
melindungi dan menyelamatkan Wilson Fisk? Bener-bener banyak banget pertanyaan ya. Jujur aku shock banget ya teman-teman di sini. Kita nggak tahu apakah Matt Murdock ini akan selamat atau enggak. Ya tapi kan karena lanjut season 2 pasti ia selamat sih Matt Murdock ya. Walaupun terlihat di sini ia akan sekarat terlebih dahulu mungkin ya dirawat di rumah sakit gitu karena hampir mati melindungi Wilson Fisk. Here we go. Episode ke-9 terakhir ini dibuka dengan flashback Benjamin Poindexter after event series di Daredevil Netflix. Tepat 1 tahun yang lalu, pada fasilitas kesehatan Bullseye atau Poindexter ini menjadi pasien pada rumah sakit ini. Vanessa Fisk mengunjungi memberitahukannya bahwa suaminya Wilson Fisk itu sudah bebas dari berbagai tuntutan pada waktu itu ya guys. Vanessa menawarkan dokumen pembebasan bersyarat kepada Poindexter sebagai imbalan ia menginginkan Poindexter kembali bekerja untuknya untuk membunuh Benjamin Cavario dan pengacaranya Foggy Nelson. Yap, Vanessa lah yang membuat rencana pembunuhan terhadap Foggy Nelson oleh Bullseye ini ya. Vanessa memanipulasi Poindexter, memegang tangannya, mempengaruhinya untuk mengikuti kemauannya dengan mengiming-imingi kebebasan. Akhirnya di sini Poindexter setuju dan membunuh Foggy Nelson ya guys. Scene pun kembali ke malam pesta saat penembakan Wilson Fisk yang berujung malah Matt Murdock lah yang berkorban. Terlihat point of view Bullseye yang berwarna biru. Point of view-nya ternyata Poindexter hendak mengeker atau menembak si Vanessa, tetapi malah ke Wilson Fisk yang dia inginkan mati. Matt pun dirawat di rumah sakit dan mulai siuman. Ia malah memanggil nama Karen, padahal di sana ada Dr. Hatter ya. Efek obat bius, kata Kirsten McDuffie di sini. Segera Matt berbincang dengan Kirsten McDuffie terkait bukti dan petunjuk baru mengenai kematian Foggy Nelson yang ada hubungannya dengan Wilson Fisk dan Vanessa. Dr. Hatter Glenn terlihat di sini masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Wilson dan Vanessa Fisk merasa lega terbebas dari pembunuhan oleh Bullseye malam itu dan Wilson mengetahui rencana istrinya terhadap pembunuhan Foggy Nelson. Mereka saling menguatkan. Proyek pelabuhan Red Hook harus terus berjalan. Tak lain dan tak bukan adalah proyek Wilson Fisk dalam pencucian uang dana gelapnya itu yang berjumlah jutaan hingga miliaran dolar Amerika ya guys. Banyak banget. Matt Murdock kembali mengingatkan Heather Glenn untuk menjauhi Wilson Fisk karena ia itu sangat jahat. Tapi sepertinya Heather di sini masih nggak percaya ya guys dan pergi meninggalkan Matt Murdock. Kirsten McDuffie memberikan informasi yang ia ketahui terhadap Foggy malam itu kepada Matt karena Kirsten lah yang menjadi orang terakhir bersama Foggy Nelson sebelum ia mati dibunuh oleh Bullseye. Scene pun berpindah ke kantor wali kota New York. Wilson Fisk berkonfrontasi dengan Komisaris Gallo bahwa ia ingin pasukan anti-vigilante task force-nya itu bekerja lebih luas lagi dalam memburu para vigilante tanpa adanya beban hukum. Ia ingin mereka itu kayak bebas dalam menyerang tanpa peraturan dan tanpa adanya laporan juga, dan ini menyalahi kaidah-kaidah hukum New York Police Department. Wilson juga menginginkan menutup jalan-jalan, gorong-gorong, terowongan, dan mengisolasi kota untuk memburu para vigilante. Namun hal ini tidak dibenarkan ya dan ditentang oleh Komisaris Gallo dan Sheila sebagai bawahannya di kantor wali kota. Emosi Wilson Fisk terus mengendalikannya hingga ia menyuruh mereka semua untuk pergi dari kantornya. Tersisa hanya Buck saja yang diperintahkan Wilson Fisk untuk menuju ke rumah sakit tempat Matt Murdock dirawat agar membunuhnya seolah-olah mati karena menyelamatkan Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Sheila di sini mulai sadar akan bahaya Wilson Fisk, namun dia nggak bisa apa-apa jadi dia nurut aja. Wilson juga memanggil petugas Con Ed. Dalam Daredevil Born Again, Con Ed adalah perusahaan utilitas fiktif di kota New York, khusus perusahaan yang mengandalkan listrik di kota Electricity. Nah disinilah akhirnya Wilson Fisk ini meminta perusahaan Con Ed untuk mematikan dan memadamkan listrik di seluruh kota New York agar ia bisa melancarkan serangannya itu ya teman-teman, memutus aliran listrik. Sheila pun keluar dan bertemu Gallo di sini, di mana Gallo ingin bekerjasama dengan Sheila untuk menumbangkan Wilson Fisk, namun terlihat si Sheila ini akan mengkhianati Gallo ya guys untuk melindungi dirinya sendiri. Buck sudah sampai di rumah sakit nih, membawa boneka dan tulisan Get Well Soon kepada Matt Murdock sebagai penyamaran, tapi ia malah mengeluarkan suntikan racun gitu untuk membunuhnya. Matt menyadari hal ini, langkah kakinya dengan super hearing, kekuatan super pendengarannya itu. Ia langsung kabur. Buck yang masuk ke kamar terlihat kosong ya, gak ada Matt Murdock di sana. Dan akhirnya listrik pun padam. Matt akhirnya kabur dan pulang ke apartemennya. Di sini ia terduduk karena ia masih sangat sakit dan lelah gitu ya akibat tertembak. Ternyata di sana ada Frank Castle atau Punisher membicarakan mengenai listrik padam ini dan sabotase Wilson Fisk terhadap energi yang ada di pelabuhan Red Hook dan juga perusahaan Con Ed tadi.
Sekarang semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Wilson Fisk dan saatnya mereka bertindak. Ternyata yang menyuruh Punisher di sini membantu Matt Murdock adalah Karen Page. Punisher juga bingung kenapa Matt mau berkorban untuk ditembak demi Wilson Fisk. Matt pun bingung untuk menjawab karena ia pun tidak tahu. Adegan berikutnya memperlihatkan anti-vigilante task force Wilson Fisk yang akhirnya datang ke apartemen. Terlihat Matt Murdock bersiap-siap untuk memakai kostum Daredevilnya itu bersama dengan Frank Castle, dan sudah pasti ya terjadi penembakan dan perkelahian. Pasukan anti-vigilante ini dipimpin oleh Cole North yang memakai jaket vestnya lambang tengkorak putih Punisher. Dalam gelap gulita karena listrik padam terjadi pertarungan antar pasukan task force versus Daredevil dan Punisher. Tembakan, pukulan terjadi di sini. Kolaborasi pertarungan Daredevil dan Punisher gila satisfying, puas banget ya guys. Akhirnya duo ini bisa collab lagi. Apalagi Punisher brutal banget cara menyerang dan membunuh semua force-nya si anti-vigilante ini ya, tanpa ampun guys. Kalau Matt Murdock berusaha untuk buat mereka pingsan aja dan gak ngebunuh guys, jadi agak beda ya. Gak sebrutal Frank Castle, menikmati banget membantai orang-orang ini. Keren banget ya. Officer Cole North terluka dan selongsong peluru dengan lambang tengkorak yang ditemukan sebagai peluru dari Cole North sama dengan peluru yang membunuh Hector Ayala, dan terungkap di sini ternyata Hector Ayala itu dibunuh oleh Cole North ya. Membuat Daredevil sangat marah dan memukulnya. Daredevil teringat kembali akan kebaikan Hector Ayala, persahabatannya dengan Foggy Nelson dan Karen, berujung dengan dirinya yang gak bisa menyelamatkan Hector Ayala dan kematian Foggy yang mengenaskan. Frank menyuruh membunuh Cole, namun Daredevil menolak. Frank menyuruh Matt Murdock membunuh Cole, namun menolak karena ia tidak ingin lebih banyak lagi orang yang mati ya. Punisher di sini kembali membunuh orang-orang yang tergeletak di sana, memicu kemarahan Daredevil karena ia gak mau membunuh lebih banyak lagi. Tiba-tiba granat ledakan dilemparkan membuat mereka berdua harus segera kabur. Ledakan pun terjadi di apartemen Matt Murdock. Officer Cole North akhirnya kayaknya mati ya, terkena ledakan. Daredevil dan Punisher terlihat berjalan di dalam gelap, dan Karen Page pun datang menyelamatkan mereka dengan mobilnya. Di tempat markas Punisher, mereka merawat luka-luka akibat pertarungan tersebut. Karen membicarakan mengenai kemungkinan terburuk rencana besar Wilson Fisk dan hubungan kematian Foggy Nelson. Ada mosi yang hendak diajukan Foggy yang sangat krusial yang bisa merusak rencana Vanessa dan Wilson, membuat Foggy harus mati. Nah, di sinilah mereka harus mencari tahu ya. Matt mengajak Karen untuk menginterogasi dan menganalisis laporan dokumen ajuan mosi Foggy Nelson tersebut di gudang penyimpanannya 266. Di sini mereka berpisah dengan Punisher, namun Frank Castle sudah punya rencananya sendiri. Scene pun berpindah ke kantor wali kota, di mana Daniel dan Buck mengumpulkan para senator dan dewan yang tidak sejalan dan tidak loyal dengan Wilson Fisk dan visi misinya, mendorong mereka untuk mengakui siapa yang tidak sependapat dan siapa yang setuju, biar segera diselesaikan, maksudnya dibunuh ya teman-teman. Wow. Dalam saluran berita BB Urich, BB Report memperlihatkan kota New York yang gelap, penuh kekacauan, penjarahan, perampokan, dan perkelahian dikarenakan listrik padam yang udah lama banget. Di sini kelihatan mirip kayak Gotham City ya. Polisi bahkan menembak mati anak-anak yang melakukan penjarahan dan berpura-pura bahwa ia vigilante agar polisi ini bebas dalam menyerang. Jadi udah rusak banget ya. Di gudang Daredevil 266, Karen dan Matt masih mencari dan mempelajari dokumen-dokumen Foggy Nelson tersebut, dan akhirnya mereka menemukan bukti petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Benang merahnya ternyata hukum wilayah pelabuhan Red Hook yang sangat diinginkan Wilson Fisk itu bebas hukum, dan menurut piagam Red Hook 1855 merupakan pelabuhan yang bebas dari hukum yurisdiksi kota dan negara Amerika, sehingga orang yang menguasainya bebas melakukan perdagangan ilegal, bebas pajak, bebas bea cukai, pasar gelap, penyelundupan, perjudian. Kalau dilakukan di wilayah pelabuhan Red Hook ini semuanya jadi legal dan gak apa-apa tanpa ada beban hukum. Inilah yang diinginkan Wilson Fisk dan Vanessa Fisk. Wilson akan bebas membangun negaranya sendiri, dan ini harus dihentikan oleh Matt Murdock ya. Mereka langsung menuju ke pelabuhan. Punisher pun melancarkan serangannya menuju ke bagian markas vigilante di pelabuhan Red Hook, menyerang mereka semua, bahkan cewek juga dibogem guys sampai koin. Tapi akhirnya dia tertangkap ya, disiksa oleh regu anti-vigilante task force Officer Powell di sini, dan mereka semua menggunakan lambang logo tengkoraknya Punisher. Kembali ke kantor wali kota nih, Sheila melaporkan pengkhianatan Gallo ke Wilson. Wilson Fisk pun langsung menjebak komisaris Gallo
dan diantar ke markas Wilson Fisk untuk dieksekusi. Bagian kepala dari Komisaris Gallo ini diremukkan oleh tangannya Wilson Fisk ya, hingga mati. Gila sih, ini gore banget ya guys. Tetapi ingat ya, di episode lalu sebelum mati, Komisaris Gallo ini sudah membocorkan beberapa informasi penting kepada si Bebe Urich tadi tentang dokumen jahat para pasukan yang dibentuk oleh Wilson Fisk ini. Dan akhirnya Komisaris Gallo pun mati guys. Terlihat di scene berikutnya, Wilson dan Vanessa makan malam di basement yang penuh dengan penjara kerangkeng vigilante, dari mulai Swordman juga di penjara, Punisher, dan vigilante lainnya yang dikurung bak binatang di sini. Terlihat mereka berdua ini adalah duo psikopat yang sangat menikmati ya guys. Dr. Heather Glenn juga ditawari posisi sebagai komisaris mental illness oleh Wilson Fisk, teman-teman. Dan Wilson Fisk pun memulai pidatonya terhadap para masyarakat kota New York terhadap keadaan kota ini yang diawasi militer dan penegakan hukum anti-vigilante. Karen dan Matt Murdock berusaha datang ke pelabuhan Red Hook, tapi sudah diduduki kepolisian militer dan pasukan Wilson yang mengamankan. Matt ingin menyerang, namun Karen menghentikan Matt Murdock karena ia pasti akan terbunuh dikarenakan ia masih sakit karena tertembak gitu dan tidak full ya guys performanya. Mereka butuh rencana yang lebih matang. Matt butuh tim yang solid yang akan membantunya dalam mencari cahaya di kegelapan. Gambaran kota New York City dan sebagian wilayah Amerika yang mati lampu, padam listrik, gelap gulita menyiratkan bagaimana gelapnya pandangan Matt Murdock karena ia merupakan orang yang buta. Cahaya tidak akan pernah hilang dalam kegelapan bagi mereka yang memiliki harapan dan berjuang sampai akhir. Keren banget ya filosofinya. Matt akan membentuk timnya sendiri dan markas baru mereka ada di Josie Bar. Ada Agent Cherry, Agent Angie Kim, dan polisi-polisi baik yang ingin membantu serta Josie itu sendiri. Dan mungkin nanti di season kedua para hero akan datang dan join juga ya, dengan Daredevil dan Punisher seperti The Defender, Jessica Jones, Echo, atau White Tiger, serta jangan lupa Swordman ya di season kedua. Termasuk nanti kalau berdasarkan leak bocoran, Poindexter atau Bullseye itu akan bekerjasama dengan Matt Murdock, dan kostum barunya Shadowland yang berwarna hitam. Dan akhirnya episode ke-9, episode terakhir ini pun berakhir ya teman-teman. Ada post credit scene-nya nih, menampilkan Punisher Frank Castle yang berhasil kabur dari penjara kerangkengnya si Wilson Fisk itu ya. Nah, jadi nanti di season 2 akan ada banyak banget featuring para vigilante, termasuk daripada Punisher, Daredevil, Swordman, maybe White Tiger, Echo, atau The Defender, Jessica Jones, atau yang lainnya ya teman-teman. Gak sabar banget nunggu season keduanya. Oke guys, bagi kalian yang sudah nonton, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.